Ling Tian. Bahkan jika kamu adalah pedang naga dari Great Xia, ini adalah kota perbatasan penting negara kita. Kamu tidak bisa seenaknya datang dan pergi. Tidak lagi, setidaknya aku adalah jenderal dari utara, seorang ahli di alam dewa perang. Aku tidak akan pernah. Aku tahu, aku salah. Aku akan segera meminta semua anak buahku dihabisi. Tolong lepaskan, ini akan meledak. Halo? Ling Tian, dasar bocah nakal, apa kamu menyerbu garis musuh lagi? Tentu saja tidak. Guru aku hanya datang untuk mengobrol dengan mereka. Aku tidak percaya sedikit pun. Kembali sekarang juga, ada misi mendesak. Kamu perlu melindungi seorang wanita bernama Su Wangqing. Apa? Aku adalah pedang naga yang terhormat. Dan kamu ingin aku melindungi seorang wanita? Dia baru saja mengembangkan obat suci yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan dan sepenuhnya mengubah seseorang. Ini adalah harta nasional. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Itu luar biasa. Lalu kenapa tidak mengirim pasukan untuk melindunginya atau menempatkannya di pangkalan militer? Bukankah itu akan berhasil? Kamu adalah dewa perang nomor 1 Great Xia. Kamu sendiri sebanding dengan pasukan besar. Siapa lagi selain kamu? Tapi, Bukankah kamu selalu ingin pensiun selama kamu bisa melindungi Su Wangqing dan memastikan obat suci itu masuk pasar dengan lancar? Aku akan mengizinkanmu pensiun dan meninggalkan utara. aku setuju Pak Tua. Jika kamu menarik perkataanmu, kamu pengecut. Aku adalah komandan naga yang terhormat. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu, tapi aku harus mengingatkanmu. Kamu terlalu kuat, mudah melukai orang biasa, sebaiknya segel sebagian kekuatanmu. Mengerti? Akhirnya aku bisa meninggalkan tempat yang dingin dan sepi ini. Su Wangqing, benar aku datang. Aku pensiun. Siapapun yang ingin datang ke garis depan ini, silakan datang. Aku tidak akan pernah kembali, terlalu berbahaya. Su Wangqing Xia begitu luas di mana aku harus menemukannya. Su Wangqing, bahkan jika kamu punya sayap, kamu tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Tolong aku. Aku. Keluarga Ming sedang berurusan, minggir. Kalau tidak mau mati, bawa mereka pergi. Su Wangqing, serahkan obat suci itu. Hal semacam ini bukan sesuatu yang wanita lemah sepertimu bisa tangani. Mimpi saja. Sialan, kau tidak tahu diri. Kalau begitu biarkan tuan muda kami mempertanyakanmu di ranjang. Bawa mereka pergi. Permisi. Barusan. Apa kau memanggilnya Su Wangqing? Apa kau budek keluarga Ming sedang berurusan? Minggir. Jangan marah-marah begitu, aku hanya ingin bertanya. Bertanya apanya? Pukul dia sampai mati. Sekarang bisa kau beritahu aku. Siapa di antara mereka yang Su Wangqing? Nak, mereka adalah orang-orang yang diinginkan keluarga Ming. Kalau kau berani membawa mereka pergi, keluarga Ming pasti tidak akan melepaskanmu. Sudahlah, aku akan bertanya pada mereka sendiri. Hantu. Hantu. Apa kau pernah melihat hantu setampan ini? Ku bilang, siapa di antara kalian yang Su Wangqing? Aku sangat panas, cepat berikan padaku. Jadi kau kena racun perangsang? Untung kau bertemu denganku, kalau tidak kalian berdua akan mendapat masalah besar hari ini. Racun perangsangnya sudah hilang, tidak enak kan? Payani akan bablajuan. Membuatmu merasa lebih baik lagi. Hentikan sekarang juga. Roda angin dan api tak terkalahkan.
kau sudah bangun. Dasar mesum, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa seluruh tubuhku sakit semua? Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya menepuk titik akupunturmu untuk membantumu detoksifikasi. Aku tidak melakukan hal lain. Lalu di mana pakaian kita? Aku merobeknya, pakaiannya terlalu ketat, tidak nyaman untuk detoksifikasi. Lalu kau menyentuh. Menepuk titik akupuntur, tidak perlu menyentuh. Aku menepuk seluruh tubuhmu, aku menepuk di mana-mana. Dan kau masih bilang tidak melakukan apa-apa. Dasar mesum kecil, mesum besar sekali, aku akan membunuhmu. Aku menyelamatkanmu 2 kali, kau sama sekali tidak menghormati penyelamatmu. Sudahlah. Bagaimanapun juga, dia memang menyelamatkan kita. Ini 2 juta. Anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Jika kau memberitahu siapapun, aku pasti akan membuatmu menyesal. Ngomong-ngomong, kau Su Wangking. Tidak. Su Wangking, Xiao Group Su, bukankah sudah tertulis di sini? Kau sudah mengambil uangnya, kau harus melupakan semua tentang hari ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah datang ke dunia ini. Sudahlah, aku anggap saja ini gajiku. Bagaimanapun juga, aku adalah dewa perang nomor 1 Daxia. Aku tidak bisa bekerja gratis. Kalian bahkan tidak bisa menangkap 2 wanita. Kalian hanya sekelompok pecundang tidak berguna. Tuan Muda, bukan berarti kami tidak berguna. Di samping Su Wangking ada pria yang sangat menakutkan. Dia bisa menepis peluru dengan jarinya. Omong kosong, bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Apa kalian pikir aku bodoh? Kalian jelas-jelas hanya pecundang. Tuan Muda, aku sungguh tidak berbohong padamu. Pria itu benar-benar menakutkan. Cukup di Donghai tidak ada seorang pun yang tidak bisa kusentuh. Tidak peduli seberapa kuat seseorang. Mereka harus berlutut di hadapan keluarga Mingku. Tuan Muda, bagaimana kalau aku mencari lebih banyak orang? Kalian. Hanya mempermalukan keluarga Ming, bawa semua ahli yang telah kita besarkan selama bertahun-tahun. Panggil mereka semua ke sini. Juga hubungi perhimpunan Feng Yun, aku ingin melihat. Siapa yang bisa melindungi orang yang ingin kusentuh? Halo Nona Su. Nona Su, mereka adalah tim yang baru dibentuk, tim keamanan. Semua orang sangat terampil, 1 di antara sejuta dengan pengalaman tempur yang kaya. Yang terpenting, mereka sangat setia, mereka pasti bisa menjamin keselamatan Anda. Ayah, kenapa ayah di sini? Kamu dalam bahaya. Bagaimana mungkin ayah tidak datang? Konferensi pers besok sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kamu tidak boleh mengalami kecelakaan apapun sekarang. Ayah, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Konferensi pers akan berjalan lancar. Kamu bahkan tidak punya seorang ahli untuk perlindungan pribadi. Bagaimana ayah bisa tenang? Izinkan ayah memperkenalkan seseorang kepadamu. Halo. Itu kamu. Kalian saling kenal. Bagus sekali. Mulai hari ini Tuan Ling akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Paman Supriya ini hanyalah seorang bajingan, tidak tahu malu dan mesum keterampilan apa yang dia miliki. Untuk pantas melindungi Wang King Xiao Sui benar. Aku tidak butuh perlindungannya. Diam. Ayah sudah bersusah payah untuk membawa Tuan Lin ke sini melalui koneksi. Jangan kurang ajar. Ayah, aku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa para profesional ini. Aku sama sekali tidak butuh bajingan ini. Maksudmu mereka? Ya, mereka semua memiliki keterampilan unik. Mereka semua adalah elit pasukan khusus yang sudah pensiun. Pilih salah satu dari mereka, dan mereka jauh lebih baik daripada bajingan ini berkali-kali lipat dengan mereka di sekitar. Tidak ada yang bisa menyakitiku. Orang-orang yang kamu temukan ini sangat biasa-biasa saja. Jangan sombong begitu. Nak, kami tadi cuma lengah saja. Itu tidak dihitung kalau tidak menghindar. Kalau berani lawan kami secara jantan, jangan main curang dan serang dari belakang. Nak, beritahu namamu. Kami tidak akan membunuh orang tak dikenal. Mungkin kami akan mengampuni nyawamu. Kalau orang lain, mereka tidak pantas tahu nama saya. Tapi karena kalian semua pernah jadi tentara,
Saya naga. Anda adalah naga legendaris itu. Naga, Benar, apa kalian masih mau melawan saya sekarang? Maaf, kami buta. Kami tidak mengenali Anda. Kami akan segera pergi dari sini. Apa sebenarnya yang Anda katakan kepada mereka? Tidak ada, saya cuma bilang kepada mereka, kalau saya adalah komandan naga dari pasukan perbatasan utara, dan mereka benar-benar percaya. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Percaya omong kosong seperti itu. Komandan Naga Perbatasan Utara. Berada di atas semua keluarga besar, bagaimana mungkin Anda bisa jadi orang penting seperti dia? Tepat sekali. Bahkan komandan naga pun harus meminta bantuan kepada saya. Awalnya saya kira dia hanyalah orang yang dikirim Komandan Naga secara acak. Saya tidak menyangka dia sehebat ini. Tuan Lin memang luar biasa. Dengan Anda melindungi Wan King itu berkah baginya. Masalah ini sudah selesai kalau begitu. Kalian tidak boleh ribut lagi. Ayah, Kalau tidak setuju, Anda bisa keluar dari perusahaan dan Anda tidak perlu mengurus proyek-proyek Anda lagi. baiklah. Begitu dong. Baiklah, kalian berdua pergi urus surat nikah dulu. Apa pernikahan? Tidak mungkin aku tidak akan pernah menikah denganmu, jangan harap. Siapa juga yang mau menikah denganmu? Jangan terlalu percaya diri. Apa kau mencoba menempel padaku karena kejadian hari itu? Maaf, aku benar-benar tidak tertarik padamu. Dasar brengsek. Cukup Ling Tian. Apa ini? Napos miliar, 800 miliar apa 2,9 triliun? Gurumu bermain kartu denganku dan kalah sedikit. Ini adalah surat utangnya. Ada lagi di baliknya. Ini cuma sedikit. Aku Matian Hong. Karena tidak mampu membayar utang besar dengan ini, menggadaikan muridku Ling Tian. Untuk melunasi semua utang atas namaku. Surat ini sebagai bukti. Pantas saja orang tua itu mentraktirku minum. Dia menipuku untuk menempelkan sidik jariku di sana. Kupikir ada misi sungguhan. Ternyata dia menjualku untuk melunasi utangnya. Dasar bajingan tua. Itu uang yang banyak, tapi selama kau menikah, kita akan jadi keluarga. Utang-utang ini akan langsung dihapuskan. Ayah, Diam ini bukan urusanmu. Meskipun ini jebakan karena ada sidik jariku, aku menerimanya. Namun bisakah kita menunda pernikahan dulu? Aku akan membayar kembali uangnya. Sebelum aku selesai membayar, aku benar-benar menjamin keselamatannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mulai hari ini, kau akan tinggal di tempat Wan King. kenapa dia harus tinggal di tempatku? Bagaimana dia bisa melindungimu kalau tidak tinggal di sana lagi pula kau harus mendengarkan Tuan Ling dalam segala hal? Ini. Aku punya satu permintaan lagi, aku bisa melindungimu. Tapi jangan pernah berpikir untuk menginginkan tubuhku. Siapa peduli? Lingkungannya lumayan, aku cukup puas. Ini Donghai komplek perumahan paling mewah. Tentu saja lingkungannya bagus. Tanpa Wan King, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke sini seumur hidupmu. Karena kamu sudah pindah, kamu harus mengikuti aturan. Ya, kita perlu menetapkan 3 aturan dasar. Pertama, aku hanya di sini untuk melindungimu. Jangan pernah punya pikiran yang tidak pantas tentangku. Aku punya pikiran yang tidak pantas tentangmu, mimpi saja. Kedua, lantai 1 adalah milikku. Jangan mendekat jika tidak ada urusan. Dan sama sekali jangan masuk kamarku. Ketiga, kamu harus mendengarkanku dalam segala hal. Kalau begitu, sepakat ku harap kamu menepati janjimu. Aku harus mengatur ini dengan benar. Demi kebahagiaan seumur hidupku, aku sama sekali tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada wanita ini. Orang ini benar-benar menepati janjinya Wan King. Sepertinya kita tidak perlu khawatir tentang dia. Bajingan ini, apa dia benar-benar berpikir aku ingin menikah dengannya? Dasar mesum, siapa yang mengizinkanmu masuk keluar? Apa yang kamu lakukan? Simpan ini dekat tubuhmu. Ini bisa memantau kondisi fisik dan lokasimu jika ada bahaya. Aku akan segera tahu.
Aku tidak mau pergi dari sini, ini rumahku. Bagaimana bisa ada bahaya? Seseorang masuk. Ling Tian, apa yang sedang kamu lakukan? Ini bahaya yang kamu maksud itu. Kerjamu hanya membual sepanjang hari, copot benda-benda tak berguna itu. Baru saja kamu pasang, kita tidak butuh mereka di sini. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur di rumah ini. Semua orang harus mendengarkanku, termasuk kamu. Kamu. Ling Tian, kamu sudah keterlaluan. Ini rumah Wang King. Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah tuan di sini? Mau bagaimana lagi? Ini adalah wewenang yang diberikan Ketua Su kepadaku. Atau kalau tidak, kamu bisa pergi bicara pada Ketua Su. Aku tidak akan mencopotnya, aku hanya akan memasang lebih banyak. Jangan khawatir, aku hanya peduli apakah ada bahaya atau tidak. Sedangkan kalian, aku bahkan tidak akan melihat 2 kali, aku takut mataku bengkak. Si mesum ini benar-benar bajingan. Sudahlah, Xiao Che. Tunggu sampai besok konferensi pers selesai dan obat baru berhasil diluncurkan. Aku akan segera membuat bajingan ini pergi. Hari ini adalah konferensi pers global, pasti akan ada banyak reporter. Tidak akan ada bahaya, kamu tidak perlu mengikuti kami. Tidak bisa, aku harus mengikutimu. Meskipun tidak ada bahaya, anggap saja aku tidak ada kamu. Sudah hentikan, konferensi pers akan segera dimulai. Ayo pergi. Mana para reporter? Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Tidak akan ada yang datang hari ini. Konferensi persmu dibatalkan. Wan King, terakhir kali aku mengirim orang untuk mengundangmu. Kenapa kamu tidak memberiku hormat sedikit pun? Ming Dao, aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Tolong segera pergi. Hahaha, jika aku tidak mengizinkanmu mengadakan konferensi pers global. Ayahmu tidak akan bisa mengadakannya hari ini. Sebenarnya apa maumu? Serahkan formula obat suci itu. Mimpi saja. Aku tahu obat suci itu adalah hartamu. Bagaimana kalau begini kamu menikah denganku? 2 keluarga kita akan mengembangkannya bersama. Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Berhenti bermimpi. Aku tidak akan pernah menyerahkan obat suci itu. Jika obat suci itu jatuh ke tanganmu, kalian orang-orang berhati hitam pasti akan menjualnya dengan harga selangit, merugikan rakyat biasa. Apa aku menyuruhmu bicara? Ming Dao, kau bajingan. Su Wan King, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu pantas tawar-menawar denganku? Di Donghai, Tidak ada yang diinginkan keluarga Ming. yang tidak bisa kami dapatkan. Kamu tidak tahu berterima kasih. Aku akan memaksakan diri padamu dulu hari ini, lalu mencuri formulamu. Kamu tidak pantas tahu siapa aku. Cepat pergi, dia bukan orang yang bisa kau ajak main-main. Apa kau dengar aku minggir? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu pantas menyela saat aku dan Wang King sedang bicara? Lalu kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu pantas menyalak saat aku dan Presiden Su sedang bicara? Dari mana datangnya orang bodoh ini? Chok Sui, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bajingan, beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa aku? Aku bukan ayahmu. Kenapa aku harus peduli siapa kau? Kau punya nyali, bocah. Siapapun yang menyinggungku di Donghai hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati, anjing gila menggonggong? Juga ingin aku mati? Apa kau pantas melakukannya? Berandal nekat, aku akan menguburmu di sini hari ini. Bunuh dia. Mereka terlalu banyak. Bisakah kau mengatasi ini? Tidak apa-apa, hanya sekumpulan sampah. Tapi aku perlu meminjam sesuatu darimu. Dasar mesum, apa yang kau lakukan? Apa ini? Jangan mendekat, aku adalah Tuan Muda Keluarga Ming. Tuan Muda Keluarga Ming, ya keluarga Ming, kami adalah Keluarga teratas di Donghai. keluarga teratas ya. Sentuh aku dan kau akan mati, kau hanya digaji sedikit. Kenapa harus mempertaruhkan nyawamu? Aku akan mati, ya? Cukup sudah, jangan memperpanjang masalah ini. Apa kau pikir keadaan belum cukup buruk? Aku ingin kau mati. Tuan Jiao, aku dipukuli.
cepat kemari. Tuan Jiao itu adalah orang nomor 2 di geng Feng Yun. Tuan Jiao adalah petarung terbaik di geng Feng Yun, anak buahnya semua ahli. Bajingan, kau mati Tuan Jiao akan mencincangmu dan memberimu makan ikan. Tuan Jiao, kejam kau bukan tandingannya, ayo pergi. Tuan Jiao apa dia hanyalah cacing tanah bagiku. Siapa yang begitu sombong mengatakan aku cacing tanah? Tuan Jiao, akhirnya Anda datang. Orang jahat ini tidak hanya memukul saya. Tapi juga menghina Anda di depan umum. Dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Sudah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di Donghai yang berani memarahi saya. Kau berani sekali, nak. Tuan Jiao, dia baru saja tiba di Donghai. Dia tidak tahu aturan di sini. Saya meminta maaf atas namanya. Masalah hari ini adalah kesalahpahaman Ming Dao memerintahkan anak buahnya menyerang duluan. Jadi dengan begitu banyak orang di luar, kenapa Tuan Ming tidak memukul mereka tapi hanya memukul dia? Tindakan Tuan Ming menunjukkan dia pantas mati. Tuan Jiao, bocah ini hanyalah seorang pengawal bau bantu saya melumpuhkannya. Saya akan mengambil resep wanita ini dan membagi separuh keuntungan dengan Anda. Tuan Jiao mohon bermurah hati, biarkan dia pergi. Saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda. Nona Su, Anda cukup bijaksana. Bagaimana kalau begini, Anda layani saya dengan baik semalam? Buat bocah ini berlutut, bersujud, dan meminta maaf kepada Tuan Ming, lalu patahkan lengannya sendiri, dan masalah ini akan selesai. Berani yang kau memukul Tuan Jiao ini keterlaluan. Dengan begitu banyak orang di sini, kenapa hanya dia yang kupukul dan bukan yang lain? Itu berarti dia pantas dipukul. Kau berani memukulku, bocah. Orang terakhir yang memukulku, kau tahu apa yang terjadi padanya. Bukan urusanku. Kau cari mati hitam kecil dan putih kecil, kirim dia ke neraka. Tuan Jiao, apakah mereka bawahan Anda pembunuh terkuat iblis hitam dan putih? Tepat sekali. Kekuatan mereka baru mencapai ranah warlord, tapi mereka bekerja sama dengan sempurna kekuatan yang mereka keluarkan, setara dengan warlord bintang 3, hanya di bawah saya. Kau mati orang jahat. Apa? Pantas saja kau begitu sombong. Ternyata kau punya sedikit kemampuan. Tuan Jiao, dia berani membunuh anak buahmu. Tepat di depan matamu. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Aku menghargai bakat bocah selama kau berlutut dan minta maaf pada Tuan Ming dan bekerja untukku, aku akan mengampuni nyawamu. Tuan Jiao, dia hanya seorang pengawal, lakukan saja demi keluarga Su. Anggap saja ini bantuan, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Minggir, tidak apa-apa. Kau bukan tandingannya jika kau maju sekarang, itu sama saja bunuh diri. Jangan khawatir, dia hanya seekor serangga tidak pantas membunuhku. Kau anak kurang ajar, kau memang punya sedikit kemampuan, tapi kau bukan apa-apa di mataku. Hari ini aku akan memberitahumu betapa menakutkannya Tuan Jiao. Tuan Jiao, tunggu apa lagi, jangan menahan diri. Pukul dia sampai mati. Tuan Jiao yang menakutkan, ya jago bertarung ya. Bocah, kau jago bertarung, ya apa gunanya bisa bertarung? Di dunia ini semuanya tentang kekuasaan dan koneksi. Menurutmu ini zaman apa? Dalam jarak 7 langkah, pistol cepat dan akurat, apa gunanya kemampuan bertarungmu? Tuan Jiao, jangan buang waktu bicara dengannya. Tembak dia. Tuan Jiao, jangan lakukan hal gegabah. Aku akan membuatnya minta maaf padamu. Minta maaf untuk apa? Dia bahkan tidak bisa memukulku. Cih, masih berani bicara besar di ambang kematian. Aku ingin lihat apakah kepalamu lebih keras dari peluru. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Dasar cacing tanah, sudah kubilang kau tidak akan bisa memukulku. Kau ini manusia atau hantu? Dengan kemampuanmu itu, kau bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Sudah cukup, sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, ayo kita pergi dari sini. Tidak ada yang akan pergi Tuan Long dari perhimpunan Feng Yun. Sedang dalam perjalanan kemari, kau memukulku, Tuan Long tidak akan mengampunimu. Kalian semua akan mati. Tuan Long dia adalah penguasa dunia bawah tanah Donghai. Dia sangat kejam. Semua orang yang berani melawannya sudah mati. Kita benar-benar celaka sekarang. Tuan Long dulunya adalah pengawal pribadi Dewa Perang Daxia Dragonblade. Orang macam apa Dragonblade itu? Dia adalah sosok yang melegenda. Bahkan jika dia hanya menjadi pengawal pribadi Dragonblade, Tuan Long adalah orang yang tangguh, yang bisa membuat Donghai gemetar hanya dengan satu tarikan napas. Nah, tamatlah riwayatmu. Saat Tuan Long tiba di sini, dia akan menghancurkanmu.
semudah menghancurkan seekor semut. Ini gawat. Dewa Perang Utara Dragon Blade adalah tokoh besar yang membuat seluruh negara di utara gemetar. Tuan Long adalah bawahannya. Kau tidak bisa macam-macam dengannya. Cepat kita pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Hari ini aku akan memastikan kau akan mati tanpa kuburan. Omong kosong, Tuan Long. Bagiku mereka semua hanyalah cacing tanah. Siapa yang berani memanggilku cacing tanah? Nada bicaramu besar sekali. Tuan Jiao sudah mati. Dia membunuh Tuan Jiao dengan satu tamparan kekuatan ini mengerikan. Kau membunuh Tuan Jiao. Kau dalam masalah besar sekarang. Cepat pergi sekarang. Siapa yang berani memanggilku cacing tanah? Sungguh lancang. Sudah berakhir. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kenapa kau begitu impulsif? Kau tetap di sini. Jangan membuat masalah lagi. Aku akan mengurus sisanya. Tidak perlu orang-orang tak penting ini, aku akan menanganinya sendiri. Itu Tuan Long, kau benar-benar tidak punya harapan. Siapa yang akan memberitahuku apa yang terjadi di sini? Kau akhirnya datang, Tuan Long, orang jahat ini. Tidak hanya memukulku tapi juga menghinamu. Dia terlihat sangat familiar, seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tuan Long, ini semua salah paham. Salah paham apanya, nak? Habislah riwayatmu. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Patah Ling Tian, Tuan Long ada di sini. Dan kau masih berani mematahkan tanganku. Sudah kubilang aku benci jika orang menunjuk-nunjukku, Tuan Long. Aku ingin dia mati, cincang dia berkeping-keping. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir sekarang. Ling Tian sudah membuat Tuan Long marah besar. Kita semua akan hancur bersamanya. Sudah berakhir hari ini, keluarga Su kita. Sudah tamat. Cacing kecil, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kau bisa tumbuh jadi seperti ini? Bos, kurang ajar. Beraninya kau memanggil Tuan Long cacing kecil, kau benar-benar punya nyali. Tuan Long, orang jahat ini terlalu sombong. Kau harus mencincangnya berkeping-keping. Kurang ajar beraninya kau berbicara seperti itu pada bosku. Bosku kira aku tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Kamu melihatku sekarang bangun, kamu sudah besar sekali. Kenapa kamu menangis? Aku terlalu senang melihatmu. Sejak aku meninggalkanmu, tidak ada lagi yang memanggilku kutu kecil. Aku sangat merindukanmu. Kamu cukup sukses sekarang. Aku hanya mencari nafkah, bos. Sedang apa di sini? Misi rahasiakan ini. Tuan Long, apa yang kamu lakukan? Keluarga Ming kami Adalah sponsor terbesar dari perkumpulan Feng Yun. Kami memberimu begitu banyak uang setiap tahun, dan kamu malah memukulku. bawa anak buahmu sekarang juga dan bunuh bajingan ini. Menurutmu siapa keluarga Ming itu? Beraninya kamu menyinggung Tuan Ling, aku akan menghancurkan keluarga Mingmu. Pan Long, beraninya kamu mengkhianati keluarga Ming. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Bos, salahku tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Ini 200 juta, tolong terima dan maafkan aku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan disiplinkan anak buahmu dengan baik di masa depan. Jangan biarkan mereka menggonggong pada semua orang. Baik, apapun yang Anda katakan, bos aku pasti akan mengingatnya. Dia sudah minta maaf, bagaimana denganmu? Aku hanya akan minta maaf padamu. Jika permintaan maaf berhasil. Untuk apa kita butuh polisi? Jangan lakukan hal gegabah. Ayahku adalah orang terkaya di Donghai. Orang terkaya. Ya, kamu tidak bisa menyentuhku lagi. Keluarga Ming kami adalah langitnya Donghai. Langitnya Donghai. Ya, berhenti memukul. Kamu akan membunuhku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Hari ini adalah konferensi pers grup Su. Bawa semua reporter kembali ke sini. Baik, aku akan segera menghubungi mereka. Mereka akan segera tiba di sini. Bisakah aku pergi sekarang? Berikan aku 2 miliar dan kamu boleh pergi. Apa kamu tidak akan pergi tanpa membayar setiap sen? Bukankah aku sudah membawa para reporter kembali? Itu yang seharusnya kau lakukan. Sekarang ini kompensasi. Cepat bayar. Aku tidak suka orang berutang padaku, Kak. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimana kalau 100 juta? Aku akan minta seseorang membawanya segera, Kak. Aku benar-benar tidak punya uang. Jika kau bisa menemukan apapun, berapapun jumlahnya, ambil saja semuanya. Ponselku punya enkripsi ganda. Bahkan hacker terbaik pun tidak bisa membukanya. Nah, jangan coba-coba mengambil sepeser pun. Ada tambahan 1 miliar, terima kasih. Kak. Uang ini bukan milikku. Kau tidak bisa mencabel nih. Aku tahu itu bukan milikmu, itu milikku. Kak bos. Uang ini benar-benar bukan milikku. Ini dititipkan padaku, sementara oleh Tuan Muda Lu untuk keperluan kerjasama. Tolong ambil saja 1 miliar itu, kembalikan sisanya padaku. Kau sendiri yang bilang, aku bisa mengambil apapun yang kutemukan. Sekarang semua uang ini milikku. Jika kau mengambilnya, keluarga Lu dari Jingcheng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baik, biarkan dia datang, aku akan menunggu. Ayo kita naik, konferensi pers akan segera dimulai. Peluncuran obat baru hari ini, bukankah itu sangat sukses? Aku dengar itu peluncuran global. Kau wanita, kenapa kau tidak terlihat? Senang sama sekali. Dan aku bahkan membantumu keluar dari masalah, kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih.
Terima kasih untuk hari ini. Bukan apa-apa bagiku. Apa maksudmu bukan apa-apa? Itu jelas berbahaya. Jangan lakukan itu lagi. Aku tahu kamu tersentuh, tapi kamu tidak boleh memanfaatkanku. Kamu jangan salah paham. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Tadi kamu memelukku begitu erat dan menempel begitu dekat denganku. Kurasa kamu hanya menginginkan tubuhku. Kamu bicara omong kosong, aku akan memukulmu sampai mati. Baiklah, kita benar-benar berutang padanya hari ini. Lagi pula, jika Tuan Long tidak membantu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Benar, kenapa Tuan Long membantumu? Hahaha, beberapa tahun lalu di utara, dia berutang budi padaku, itu sebabnya dia membantu hari ini. Jadi begitu pantas saja kamu bisa mengundang orang besar seperti Tuan Long Utara? Apa yang kamu lakukan di sana? Wanita tidak perlu tahu apa yang tidak seharusnya. Mengerti? Siapa yang peduli? Aku lapar, buatkan makanan. Kamu mau aku memasak untukmu? Kalau tidak, aku tidak mau. Kalau begitu aku akan memasak untuk diriku sendiri, jangan harap bisa makan. Kamu lupakan saja. Aku akan pergi memasak. Kita benar-benar berutang padanya hari ini. Aku tidak makan yang manis-manis dan jangan terlalu asin juga. Ada yang aneh dengan pria ini, ada apa? Tuan Long dulu di utara, dia adalah bawahan dewa perang pedang naga. Bagaimana mungkin dia berutang budi padanya? Pria ini pasti menyembunyikan sesuatu. Selidiki dia, aku ingin tahu apa identitas aslinya. Tuan Lu, maafkan saya tidak menyelesaikan pekerjaan saya dipukuli dengan sangat parah. Saya hampir tidak bisa kembali hidup-hidup. Kamu bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Ini benar-benar bukan salah saya. Di samping Su Wangking, ada seorang pengawal yang sangat cakap. Dia tidak hanya merusak rencanaku, dia juga mengambil uang yang kamu berikan padaku, membawanya pergi. Kalian keluarga kecil tak bernama benar-benar tidak berguna membuang-buang waktuku. Potong salah satu tanganmu sebagai permintaan maaf. Tuan Lu, silakan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Dasar sampah tidak berguna. Aku tidak bisa mengandalkanmu. Aku akan mengirim Tan Lang untuk membantumu. Kalau begitu. Kau pernah berjanji akan memberiku Su Corporation sebelumnya. Bawa kembali obat baru itu, baru kita bisa bicara. Baik. Tan Lang membunuh tanpa berkedip. Dia dikenal sebagai tentara bayaran terbaik di Asia Tenggara. Ling Tian, Su Wangking, kalian tamat. Belum. Aneh. Aku sudah mencari semua catatan sipil dan tidak bisa menemukannya. Kalau begitu, kita tidak bisa menemukannya. Mungkin identitas orang ini istimewa. Berkasnya telah disembunyikan. Jadi, kita tidak bisa menemukannya. Haruskah kita minta seorang profesional untuk memeriksanya? Tidak perlu. Permainan anak-anak seperti ini tidak akan membuatku bingung. Serahkan padaku. Ada apa? Melapor seseorang mencoba masuk ke sistem dan menyentuh berkas rahasia tingkat 10. Berkas rahasia tingkat 10. Bahkan para petinggi pun tidak punya hak untuk melihatnya. Berani sekali segera kunci lokasinya, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Baik. Selesai. Sudah ku bilang ini tidak akan membuatku bingung. Ya, kau yang terbaik. Cepat buka. Mari kita lihat. Apa identitas asli orang ini sebenarnya? Baik. Ada apa? Siapa kalian? Su Wangking, Luo Shui kalian secara ilegal mencuri informasi rahasia. Kalian sekarang resmi ditangkap. Kalian salah tangkap orang ya. Saya baru saja memeriksa berkas karyawan saya. Dia hanya orang biasa. Mana mungkin dia mencuri rahasia. Lepaskan aku sekarang juga. Masih saja membantah begitu sampai di tempatku. Sekeras kepala apapun kamu, aku akan membuatmu buka mulut. Bawa dia pergi. Ling Tian. Siapa yang mengirimmu? Kami sedang menjalankan tugas resmi, beraninya kamu menghalangi penegakan hukum. Omong kosong. Kami baru saja memeriksa. Sebuah berkas, apa perlu sampai mendobrak masuk dan menangkap orang? Aku yakin dia pasti diutus oleh Ming Dao. Berkas siapa yang kau periksa? Kamu. Sial. Cepat berikan apa yang kau temukan kepada mereka. Berikan saja kepada mereka. Kenapa? Apa kau tahu betapa kerasnya aku berusaha untuk mendapatkan informasimu? Aku bahkan belum melihatnya.
Saya dari Dinas Rahasia Suwangking, kami melacak lokasi untuk menangkapmu, tidak mungkin ada kesalahan. Dinas rahasia? Ini cuma masalah kecil. Kenapa sampai harus memperingatkan departemen paling misterius di Daxia? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang mereka periksa adalah aku. Aku tidak akan memperpanjang masalah ini, mari kita sudahi saja. Sudahi saja, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos hari ini, bawa mereka semua pergi. Kak, kita harus bagaimana sekarang? Sekarang kau takut, sudah kubilang jangan lakukan, tapi kau bersikeras wanita. Kau benar-benar tidak mendengarkan sama sekali. Itu hanya karena kau tidak memberitahuku apa-apa. Siapapun yang berani melawan penangkapan akan dibunuh di tempat. Ini hanya salah paham, tolong bantu aku. Lupakan saja, kau pikir kau siapa? Sampai aku harus membantumu. Kalau begitu biarkan aku menelepon dan kau bisa bicara dengannya. Di dalam perbatasan Daxia, ketika dinas rahasia kami beroperasi, tidak ada yang berani menghalangi kami. Bahkan jika kau mengundang Tuhan sendiri untuk memohon padamu hari ini, aku tidak akan memberimu muka. Direktur, aku sudah menangkap ketiga tersangka, 2 wanita dan 1 pria. Aku akan segera membawa mereka kembali, segera bebaskan mereka, lalu segera tarik kembali anak buahmu. Apa? Bebaskan mereka, tapi mereka mencuri informasi rahasia dan pria itu menyerang kami, kita harus membawa mereka ke pengadilan. Lin Shuang, aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Ini adalah perintah bebaskan mereka sekarang juga, terutama pria itu. Siapa sebenarnya dia? Jangan bertanya, kau tidak pantas tahu identitasnya, segera kembali. Siapa? Bisakah kau membantuku sekarang? Jangan terlalu sombong, kau beruntung hari ini. Tapi masalah kau menyerangku belum selesai. Aku akan mengurusmu cepat atau lambat. Ada situasi, beberapa orang lagi datang, apa kita masih bergerak? Kalau begitu, bunuh saja mereka semua sekalian. Jangan sisakan seorang pun, paham? Apa yang kau lakukan? Ada penembak jitu semuanya tiarap. Kamu banyak omong, kurasa kau cuma mau memanfaatkan aku, lepaskan. Omong kosong, dinas rahasia ada di sini. Bagaimana bisa ada penembak jitu yang berani datang? Sepertinya mereka tidak menganggapmu serius sama sekali dan berencana untuk menyingkirkanmu juga. Benar-benar ada penembak jitu sialan di dalam Daxia. Belum pernah ada yang berani menyerang kami. Cari mati. Markas besar kami sedang diserang. Kirim bantuan segera. Jangan bergerak, orang-orangku akan segera tiba. Kita akan segera aman. Dia bagaimana dia melakukannya? Saat orang-orangmu tiba, kita semua akan mati. Apa yang kau lakukan? Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu mati. Aku butuh kerjasamamu. Apa? Ini juga bisa. Kamu lucu. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu dan kamu diam saja. Pergi ke neraka. Pinjam sebentar. Bagaimana bisa? Jangan bangun. Mati kau, lucu. Apa orang ini manusia? Terburu-buru sekali mau kemana? Tuan Muda, kita sudah sampai, keluarga Su ada di sana. Tuan Muda, apa kita terlalu dekat? Apa berbahaya? Bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Tanlang itu kejam. Begitu dia mengincar seseorang, tidak akan ada yang selamat. Su Wangking dan Ling Tian sudah tamat. Bahkan Yesus pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Aku datang ke sini hanya untuk melihat mereka mati dengan mataku sendiri. Inilah akibatnya jika kau melawanku. Tuan Muda, mereka dari pemerintah aneh. Apa yang mereka lakukan di keluarga Su? Hanya beberapa pejabat pemerintah. Untuk apa panik? Urusan keluarga Ming minggir kalau tidak mau mati. Bocah, apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau memukulku, kau mau mati. Aku dari Dinas Rahasia melindungi seorang VIP yang sangat penting, meskipun kau Raja Langit sekalipun. Aku tetap akan menghajarmu.
Saya sudah menjalankan misi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada satupun yang pernah menghindari tembakan sniper saya. Kamu lumayan juga, nak. Saya biasa saja, terutama karena pelurumu terlalu lambat. Tapi trik kecil ini tidak akan menyelamatkan nyawa wanita itu. Saya bahkan belum mencoba dan kamu sudah tumbang. Sepertinya kamu tidak punya kemampuan. Katakan padaku, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Kamu tidak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah bahwa kamu akan menjadi maya. Tadi saya lengah. Sekarang saya akan mengerahkan semua kemampuan dan mengirimmu ke neraka. Saya sudah setengah hidup berkecimpung di dunia ini, tidak pernah menyangka saya akan kalah di tangan junior sepertimu. Kesempatan terakhir, katakan siapa yang mengirimmu? Untuk apa tahu, dia tidak pantas mendapatkan obat suci itu. Bahkan jika saya mati, orang lain akan datang membunuhnya. Kamu tidak bisa melindunginya. Karena hari ini kamu akan mati bersamaku pergi ke neraka. Dia di mana? Ini dia. Kau tahu penjahat buronan kelas S internasional, tentara, bayaran nomor 1 di Asia Tenggara Serigala Serakah. Dia kejam dan sangat bengis. Banyak negara sudah mencoba menangkapnya selama bertahun-tahun, tapi semuanya gagal dan kau benar-benar membunuhnya. Kemampuannya biasa saja, tidak terlalu sulit untuk dibunuh. Sebenarnya kau ini siapa? Aku hanya pengawal kecil. Lapor, ada situasi di bawah. Ayo pergi. Ada apa ini? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Ming. Ming Dao, aku cuma lewat saja. Tapi anak buahmu memukuliku seperti penjahat. Selama pemeriksaan. Kami melihatnya bertingkah mencurigakan. Jadi? Aku cuma buang air kecil. Apa itu tidak boleh Kapten Lin ayahku dan atasanmu berteman? Baiklah, ini cuma salah paham, biarkan dia pergi. Kenapa kau tidak minggir? Tunggu. Kau lagi pengawal bau Kapten Lin. Orang ini terlihat mencurigakan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Muncul di sini selarut ini. Pasti terkait dengan pembunuhan itu, tangkap dia. Dan interogasi dia dengan benar, Kapten Lin. Menurutku dialah yang berniat jahat. Cepat tangkap dia dan interogasi dia dengan ketat. Tangkap dia? Kapten Lin, bagaimana bisa kau menangkapku? Aku tuan muda dari keluarga Ming. Ayahku dan kepala komandanmu adalah teman. Sudah, jangan banyak bicara, bawa dia pergi. Ling Tian, kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Ling Tian. Kau tunggu saja. Terima kasih. Katakan padaku mengapa kau harus menangkapnya, apakah karena dendam pribadi? Ming Dao sudah menyerang Nona Su beberapa kali. Pembunuhan hari ini, dia kebetulan muncul. Tidak mungkin ini kebetulan. Tentu saja, ada sedikit dendam pribadi juga. Dia benar-benar terlihat menyebalkan. Begitu, jangan khawatir. Kami pasti akan membuatnya bicara setelah kami kembali. Orang jahat seperti dia, aku jamin dia akan menghabiskan sisa hidupnya membusuk di penjara. Bagaimanapun juga, terima kasih sudah membantuku hari ini, tapi kita belum selesai. Sudah begitu lama. Menurutmu sesuatu terjadi padanya? Mungkin tidak. Pembunuh itu, bahkan orang-orang dari dinas rahasia tidak bisa mengatasinya. Ling Tian baru saja lari keluar dengan begitu impulsif. Bagaimana jika... Aku percaya Ling Tian pasti bisa mengatasinya. Sudah beres. Ya. Ayo masuk. Ada apa? Saat menghindari penembak jitu tadi, kami berdua terkilir pergelangan kaki. Mengapa kau menurunkanku? Aku bisa jalan. Cepat turunkan aku. Jangan bergerak. Maaf kau terluka, aku janji. Mulai sekarang, aku akan melindungi kau dan obat suci itu tidak seorang pun akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Jangan salah paham, aku adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Itu hanya sebuah penghargaan untukmu. Oh, baguslah. Aku kira kamu mencoba mengambil kesempatan dariku. Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam. Apa yang kamu pikirkan? Aku akan memijat pinggangmu. Sudah enakan?
Luar biasa, jauh lebih baik. Biar ku pijat lagi sebentar, besok kamu akan kembali bersemangat. Apa kamu sudah memijat banyak orang? Kamu yang pertama. Lalu apakah aku akan menjadi yang terakhir? Apa yang kalian lakukan? Apa kalian lupa? Masih ada orang hidup di sini, aku masih di sini, aku juga terkilir. Apa kamu barusan berani-beraninya menyentuh Wan King? Aku memperingatkanmu, jangan macam-macam, atau aku tidak akan segan padamu. Jangan bicara omong kosong, dia sedang memijat pinggangku. Sekarang sudah jauh lebih baik sebagus itu. Kalau begitu pijat aku juga. Sats, Apa kamu memijat atau membunuhku? jangan bergerak. Kalau lancar tidak sakit. Kalau sakit berarti tidak lancar. Ini wajar sekarang. Wan King tidak seperti ini barusan. Kamu sengaja mengincarku. Hentikan, aku tidak mau dipijat lagi. Tidak bisa. Kalau aku menyerah di tengah jalan, orang akan mengira kemampuanku buruk. Tahan saja. Baiklah, coba bergerak dan rasakan. Tadi punggungku sakit sekali. Sekarang aku tidak punya tenaga sama sekali, Ling Tian. Kau memperlakukanku berbeda. Dasar brengsek. Setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Kau butuh teknik ini, tapi aku janji, besok pagi kau akan penuh energi. Akan kubunuh kau. Baiklah, jangan bercanda lagi. Terima kasih padamu hari ini, kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Orang-orang itu terlalu sombong. Mereka bahkan mengirim penembak jitu untuk membunuh. Sebelum obat suci ini dipasarkan, mereka pasti tidak akan menyerah. Mungkin akan ada bahaya lain. Jangan khawatir selama aku di sini. Tidak ada yang bisa melukai Presiden Su. Sekuat apapun kau hanya sendirian. Kau tidak bisa menghentikan jumlah mereka yang banyak. Bagaimana kalau kita menyewa lebih banyak orang untukmu? Tidak perlu yang memerintahkan pembunuhan hari ini. Adalah Ming Dao. Si brengsek ini lagi. Dia baru saja dibawa oleh Dinas Rahasia Departemen Khusus seperti Dinas Rahasia. Bahkan jika ayahnya mencoba membebaskannya, kurasa dalam waktu dekat, dia tidak akan bisa keluar. Ling Tian, terima kasih. Haha, sama-sama ini adalah tugasku sebagai pengawal yang harus kulakukan. Kau bisa fokus melakukan apa yang ingin kau lakukan, tidak ada yang akan mengganggumu. Baik. Aku pasti akan segera memasarkan obat suci ini untuk kepentingan semua orang. Tuan Lu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sampah kalau bukan karenamu yang agak berguna. Ini semua karena Ling Tian itu. Dia membunuh Tan Lang menghalangimu mendapatkan obat suci. Seorang pengawal biasa dengan sedikit kemampuan, ibarat setetes air di lautan, menghadapi kebesaran keluarga Luku yang luar biasa, namun dia berani menghalangi. Penrai. Besok pergi temukan mereka. Tuan Lu, orang itu terlalu menakutkan, dia bukan manusia. Kau hanya mengundang mereka untukku. Apa yang kau takutkan? Ya, Tuan Lu, benar. Anjing yang baik. Pagi. Wanginya enak sekali kamu yang masak. Siapa lagi di rumah ini? Hanya aku yang bisa membuat sarapan sesempurna ini. Terus saja membual. Memang enak. Biasanya kamu cukup malas. Kenapa hari ini rajin sekali? Karena masakanmu tidak enak, aku harus melakukannya sendiri. Wan King Ming Dao baru saja menelepon. Untuk bertemu denganmu jam 3 sore. Ming Dao bebas begitu cepat. Ming Dao menyampaikan pesan untuk Lu Guanhai, keluarga Lu pasti sudah membebaskannya. Lu Guanhai, pewaris keluarga Lu dari ibu kota. Jadi yang sebenarnya menginginkan obat suci itu adalah dia. Apakah Lu Guanhai ini orang penting? Keluarga Lu adalah keluarga terkemuka di ibu kota, dan di bidang medis Daxia, mereka berkuasa penuh. Lu Guanhai adalah kepala keluarga. Keluarga Lu mencurahkan semua sumber daya untuk mengembangkannya. Dia jenius langka di masa mudanya. Dia menunjukkan bakat bisnis yang luar biasa. Dia kejam dan tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Dia tidak punya saingan di dunia bisnis. Alasan dia tidak punya saingan adalah karena siapapun yang menghalanginya sudah mati. Obat suci itu adalah hasil kerja kerasmu seumur hidup. Kamu tidak ingin menyerah, kan? Undangan sore ini adalah jebakan. Jika aku tidak menyerahkan obat suci itu, bukan hanya aku, seluruh grup Su mungkin akan. Kalau begitu, jangan pergi. Tidak, kita harus pergi. Kalau tidak, kita tidak akan tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhmu atau obat suci itu. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Lu. Keluarga Ming, sebelum mereka tidak lebih dari semut. Menghadapi raksasa seperti itu, kamu tidak punya harapan sedikit pun untuk menang. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu.
percayalah padaku. Baiklah, tapi berjanjilah padaku. Jangan gegabah, biarkan aku yang menangani semuanya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Siapa kamu? Aku listener. Tuan Lee sudah terkenal di dunia persilatan selama lebih dari 40 tahun. Aku secara khusus mengundangnya untuk membantu hari ini. Bukankah sudah kubilang aku bisa mengatasinya? Keluarga Lu adalah serang harimau, pasti akan ada banyak ahli hari ini, dan pengawal pribadi Lu, Guan Hai konon adalah ahli setingkat jenderal. Kau tidak mungkin bisa menandingi mereka sendirian. Nah, aku sudah lama menjadi petarung setingkat jenderal. Aku mencapainya beberapa tahun lalu, Jenderal Bintang 2. Para ahli di pihak lain hanya bisa diatasi oleh seseorang dengan kekuatanku. Hanya aku yang bisa menghadapi mereka. Kau belum pantas. Aku selalu membenci kejahatan dan suka membantu yang lemah. Tidak peduli berapa banyak bajingan yang ada hari ini, aku bisa membantumu menghadapi mereka. Apa, kau tidak percaya? Jangan biarkan usiaku menipumu. Pukulan ini mengandung kekuatan 50 tahun. Bisakah kau menahannya? Kalau begitu, keselamatan kita hari ini akan sangat bergantung pada Anda, Tuan Lee. Jangan khawatir, selama ada aku di sini, aku pasti akan menjagamu tetap aman. Ayo pergi. Tuan Lu, mereka sudah tiba. Bilantu wasibati bila ia melepaskan mereka hari ini. Tuan Lu, memang kepala keluarga Lu, sungguh pemandangan yang megah. Saking beraninya kau bersikap sombong di depan Tuan Lu. Hari ini, Jika kau tidak menyerahkan obat suci itu dengan patuh, jangan harap bisa pergi hidup-hidup. Selama ada aku di sini, siapa yang berani membuat masalah? hei Pak Tua, Tuan Lu. Apakah begini cara Tuan Lu menjamu tamunya? Sudah mempersulit kami sejak awal. saya bertekad untuk mendapatkan obat suci itu, tapi untuk semua yang terjadi di masa lalu, itu semua Ming Dao yang bertindak sendiri. Sekarang saya memberikan penjelasan kepada Nona Su. Dengan ketulusan ini, kita bisa bicarakan. Apa yang ingin Tuan Lu bicarakan? Serahkan obat suci itu, saya akan menangani operasionalnya. Anda tinggal ambil dividennya saja. Grup Su kami bisa menangani operasionalnya sendiri, tidak perlu merepotkan Tuan Lu. Keluarga Lu kami adalah perusahaan terkemuka di industri farmasi di Great Xia dengan sumber daya yang sangat besar. Anda tidak bisa membayangkannya. Tidak sebanding dengan grup Su Anda yang kecil itu, hanya dengan menyerahkan obat suci itu kepada saya, barulah bisa memainkan peran yang lebih besar. Saya mengembangkan obat suci itu, saya punya kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuatnya bermanfaat bagi lebih banyak orang. Anda tidak punya kemampuan itu. Serahkan saja obat suci itu dengan patuh. Dalam setahun, saya akan membuat kekayaan bersih Anda meningkat 100 kali lipat. Saat itu, keluarga Su Anda tidak hanya akan menjadi keluarga teratas di Donghai Anda, Su Wangking juga akan menjadi pengusaha wanita tangguh yang terkenal di Great Xia. Saya ingin tahu bagaimana Tuan Lu berencana untuk meningkatkan kekayaan bersih Nona Su 100 kali lipat. Cukup naikkan harga obatnya 100 kali lipat dari biayanya. Obat suci ini bisa menyembuhkan penyakit mematikan dan bahkan sepenuhnya mengubah seseorang. Cukup cari beberapa selebriti untuk menguji obatnya. Saat itu, bahkan jika harganya dinaikkan 1000 kali lipat, penjualan masih akan kekurangan pasokan. Dengan harga obat setinggi itu, bisakah orang biasa membelinya? Mereka bisa meminjam atau menjual properti mereka. Orang-orang menghargai hidup mereka selama obat suci itu bermanfaat, bahkan jika mereka bangkrut. Mereka harus berterima kasih kepada saya nanti. Saya mengembangkan obat suci itu karena saya ingin orang-orang yang sakit semua memiliki obat untuk menyembuhkan mereka, bukan untuk keuntungan. Saya tidak akan pernah memberikan obat suci ini kepada orang seperti Anda. Ayo pergi. Saya di sini, mari kita lihat siapa yang berani lancang. Senior luar biasa. Dengan kemampuan saya. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala kalian. Su Wangking, teh yang saya tawarkan harus diminum.
Kalau begitu minum saja sendiri. Kekuatan wanita ini menakutkan. Bahkan aku pun bukan tandingannya. Nak, kamu terlalu gegabah. Ah Hong adalah Jenderal Bintang 9 Valkyrie wanita nomor 1 Daxia. Keahliannya tentu saja luar biasa. Seorang Jenderal Bintang 9. Itu adalah dewa perang setengah langkah. Nak, bahkan aku saja sudah tumbang. Kenapa kamu masih main-main? Sekarang sudah berakhir. Kalau digabungkan kita, bahkan tidak cukup untuk pemanasannya. Su Wanking, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Setuju, dan aku akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Maaf. Nona Su tidak suka bekerja sama denganmu. Anak ini sebenarnya lebih menakutkan daripada wanita ini. Kamu pasti Ling Tian, namamu sudah tidak asing lagi bagiku. Bahkan Ah Hong, seorang Jenderal Bintang 9, bukan tandinganmu. Kamu memang memiliki keahlian yang hebat. Bagaimana kalau begini, datanglah bekerja untukku. Aku akan memberimu posisi, penatua agung keluarga Lu, uang, mobil, rumah wanita. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Banyak sekali aku sangat tergoda tapi hewan. Bagaimana bisa mereka menginjak-injak kepala orang? Apa yang kamu lakukan mau dipukuli adikku lagi? Biarkan mereka pergi. Pikirkan baik-baik. Begitu kamu keluar dari pintu itu, kamu akan menjadi musuh Lu Guanhai. Benarkah? Kami akan menunggu. Tuan Muda, apa kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Anak itu punya beberapa keahlian. Tak satu pun dari kalian yang sebanding dengan... Menarik. Sudah berapa tahun sejak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Anak kemarin sore ini benar-benar tidak menghargai nyawanya sendiri. Apakah dia serius? Sampaikan pesanku. Mulai hari ini siapapun yang berani bekerja sama dengan Su Group akan menjadi musuhku. Iya. Krosis ingin memblokir sebuah sumber daya Su Group. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya berteriak ke langit dan tidak mendapat jawaban. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi hari ini kita sudah sepenuhnya menyinggung Lu Guanhai. Selanjutnya balas dendam keluarga Lu pasti akan sangat dahsyat. Aku berjanji padamu, aku akan melindungimu dan obat suci itu. Aku tidak tahu banyak tentang bisnis. Tapi aku jago berkelahi. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, dan serahkan sisanya padaku. Adikku, kamu benar-benar jago berkelahi. Hahaha. Biasa saja. Seorang Jenderal Bintang 9 dipukuli habis-habisan olehmu, adikku. Kamu terlalu rendah hati. Tadi, orang tua ini gagal mengenali kehebatanmu. Aku minta maaf padamu, adikku. Bagaimana menurutmu tentang ini? Kita ditakdirkan untuk bertemu. Terimalah aku sebagai muridmu. Guru muridmu Li Zhenge bersujud padamu. Senior Li, maaf sudah merepotkanmu hari ini. Kami ada urusan, jadi kami akan pergi. Guru, kapan aku akan belajar ilmu darimu? Hei. Kapan lagi di mana aku bisa menemukanmu, Guru? Kamu terlihat murung. Ada apa? Semua pemasok kita telah mengakhiri kerjasama mereka dengan kita. Mitra yang berutang uang kepada kita juga menolak untuk membayar. Bahkan berita yang terkait dengan obat suci itu sudah dihapus sepenuhnya. Keluarga Lu memang benar-benar pemimpin farmasi. Pembalasan mereka cepat dan tanpa ampun. Aku sama sekali tidak siap. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu tidak bisa membantu. Aku masih punya dana grup ini nyaris tidak bisa bertahan. Hal terpenting saat ini adalah untuk memproduksi obat suci itu. Bahan mentah adalah bagian terpenting. Ngomong-ngomong, aku dengar kamar dagang farmasi utara sudah datang ke Donghai. Mereka memiliki semua bahan mentah yang kubutuhkan. Terutama bahan utama yang hanya tumbuh di utara jika kita bisa bekerja sama dengan mereka. Blokade informasi keluarga Lu terhadap keluarga Su akan tidak berguna. Aku sebenarnya kenal beberapa orang dari utara. Aku bisa membantu. Aku dengar yang datang kali ini adalah tokoh besar dari utara. Kamu tidak bisa membantu. Jangan khawatir, aku yakin mereka pasti akan bekerja sama denganku. Aku akan mencari seseorang untuk menghubungi mereka. Kita harus bertemu tokoh besar ini secepatnya. Bok lakukan dua hal untukku. Bos, cukup berikan perintahnya. Pertama, semua yang berutang pada grup Su uang buat mereka menyerahkan uangnya besok.
Tenang saja, bos. Jika ada yang berani menahan 1 sen pun, aku akan menghabisi seluruh keluarga mereka. Kedua, bantu aku memeriksa informasi semua orang dari kamar dagang farmasi utara yang datang ke Donghai kali ini. Aku sudah tahu tentang ini, bos. Omong-omong, orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang utara kali ini adalah seseorang yang kamu kenal. Tempat ini sudah dipesan hari ini pergi cari tempat lain. Beritahu Zhao Gao. Teman lamanya, Ling Tian, mencarinya apa kalian tidak mengerti bahasa manusia enyah. Presdir Zhao datang langsung ke Donghai adalah kehormatan bagi kami. Atas nama Donghai bersulang untuk Presdir Zhao. Bersulang untuk Presdir Zhao. Kecerdasan bisnis Presdir Zhao juga luar biasa. Anda langsung melihat potensi kami. Donghai sangat cocok untuk investasi Anda. Anda benar-benar hebat dalam berbisnis. Ini lebih dari sekadar bisnis Presdir Zhao, tidak hanya mengendalikan sendirian urat nadi medis di utara, tapi di perbatasan. Dia juga seorang jenderal pelindung yang tangguh di segala lini di utara. Dia bisa digambarkan sebagai memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ya, benar sekali. Presdir Zhao unggul dalam pena dan pedang bakat langka di dunia. Saya dengar bahkan Dewa Perang nomor 1, Great Xia, Dragon Blade, bukan tandingan Presdir Zhao. Dragon Blade. Hanya songgok sampah dulu saya memukulinya sampai babak belur. Dia lari ketakutan hanya dengan mendengar nama saya. Presdir Zhao memang perkasa. Saya dengar Dragon Blade meninggalkan perbatasan utara dan menghilang. Mungkin terlalu takut pada Anda, jadi dia bersembunyi. Keahlian bela diri Presdir Zhao tidak tertandingi di dunia. Dragon Blade itu hanya punya reputasi kosong. Di hadapan Anda, dia sama sekali tidak layak disebut. Saya tidak sehebat itu, tapi untuk menghadapi sampah seperti Dragon Blade, saya lebih dari sanggup. Saya benar-benar tidak menyangka. Untuk bertemu dengan Anda, saya harus diumumkan dulu. Siapa kamu? Cepat keluar dari sini. Menyuruhku keluar apa? Dia berani? Beraninya kamu. Reputasi Presiden Zhao bergema di seluruh wilayah utara. Bahkan Dragon Blade, dewa perang teratas di Daxia, telah dikalahkan olehnya dengan status yang begitu mulia. Bagaimana mungkin dia membiarkan sampah sepertimu berbuat sesukanya di depannya? Dragon Blade dikalahkan olehmu. Kenapa aku tidak tahu itu sebelumnya? Bajingan, beraninya kamu tidak menghormati Presiden Zhao. Hei, kalian, seret bajingan ini, keluar dan cincang dia, diam. Aku ingin bicara dengannya berdua saja. Semuanya, silakan keluar. Dragon Blade. Kurasa aku pernah bilang kamu dan anjing tidak diizinkan masuk ke Daxia. Kalau tidak, aku tidak pernah berani melanggar perkataanmu, tapi aku tidak lagi di militer. Kali ini aku datang untuk urusan bisnis. Bisnis, ya? Kalau begitu, lakukan satu kebaikan untukku. Cukup katakan saja bukan hanya 1. 10 atau 100 pun boleh. Bekerja sama dengan Su Group. Baiklah. Mulai hari ini, Kamar Dagang Utaraku akan sepenuhnya mendukung Su Group. Aku pergi. Jangan sombong lain kali. Aku tidak akan melepaskanmu setiap saat. Aku sudah meninggalkan perbatasan dan keluar dari militer. Kenapa aku masih tidak bisa lepas dari dewa pembantaian ini? Ling Tian, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menemui Ketua Kamar Dagang Medis Utara. Orang penting seperti itu, bukan seseorang yang bisa kamu temui begitu saja. Bahkan aku pun dihalangi di luar, apalagi kamu. Itu benar. Dia sudah setuju untuk bekerja sama dengan grup Su. Baiklah. Aku tahu kamu ingin menghiburku. Tapi sekarang bukan saatnya bercanda. Keluarga Lu telah memberlakukan blokade total pada grup Su. Sekarang hanya dengan bekerja sama dengan Kamar Dagang Utara, kita bisa punya kesempatan untuk bertahan. One King, sesuatu yang besar telah terjadi di perusahaan. Ketua Su, Tuan Lu masih menunggu. Anda harus membuat pernyataan. Grup Su telah mengatasi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai posisi kita hari ini. Saya percaya. Pasti ada jalan tunggu sebentar lagi. Anda sudah tidak punya waktu untuk menunggu. Sekarang grup Su dalam krisis dan bisa saja hancur kapan saja. Jika itu terjadi, Syubarat Yaba tidak akan sebaik hari ini. Ketua Su,
Keluarga Ming menyinggung keluarga Lu dan sudah menghilang dari Donghai. Jika Anda tidak setuju, yang berikutnya menghilang adalah grup Su kita. Tuan Zhao belum berbicara di rapat selama bertahun-tahun. Sepertinya situasi hari ini juga di luar kendalinya. Sutua, Tuan Lu telah merendahkan dirinya untuk datang ke sini secara langsung, memberi Anda cukup kehormatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Masalah ini disebabkan oleh putrimu. Sekarang jika kamu ingin menyelesaikannya, kamu harus tunduk pada keluarga Lu. Serahkan obat suci itu dan biarkan Su Wanqing menikah dengan keluarga Lu. Jangan biarkan putrimu menyeret ke bawah kepentingan semua orang. Tidak. Aku tidak akan pernah menggunakan putriku sebagai alat tawar-menawar. Jika Anda tidak setuju, hari ini kami akan bersama-sama memecat Anda. Memecat Anda. Mengirimmu ke keluarga Lu sebagai anjing, bukankah itu lebih baik? Ya, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi saat ini, Tenang saja, ada aku. Tidak akan ada masalah. Su Wanqing, begitukah caramu berbicara dengan orang yang lebih tua? Kami mempercayaimu, makanya kami membiarkanmu mengelola perusahaan, tapi kau membawa perusahaan ke dalam krisis yang menghancurkan. Apa kau pantas atas kepercayaan kami? Paman Xiao, aku bisa mengatasi krisis perusahaan. Mengatasinya. Perusahaan sedang menghadapi begitu banyak krisis sekarang, kita bahkan tidak punya arus kas paling dasar. Bagaimana kau akan mengatasinya? Jika kami membiarkanmu terus main-main grup Su dan kita semua akan hancur bersamamu. Jarang sekali Tuan Lu menyukai. Bisa menikah dengan keluarga Lu adalah berkah yang kau dapatkan selama 8 kehidupan. Apa yang masih kau pikirkan? Cepat ambil obat suci itu dan menikah dengan keluarga Lu. Dengan begitu, tidak hanya perusahaan akan selamat. Masa depanmu juga akan tak terbatas. Tepat sekali. Kau hanya seorang wanita. Apa yang kau tahu tentang mengelola perusahaan menurutku? Kau sebaiknya kembali saja. Punya beberapa anak lagi, layani Tuan Lu dengan baik. Bukankah menyenangkan menjadi istri orang kaya? Aku Su Wanqing tidak akan pernah tunduk. Dan lebih tidak mungkin bagiku untuk menikah dengan keluarga Lu. Mengenai urusan perusahaan, aku pasti akan menyelesaikannya. Cukup. Perusahaan sudah di ujung tanduk. Tidak ada sepeser pun di rekening. Kita bahkan tidak bisa beroperasi hari ini. Apa kau masih berpikir perusahaan? Tidak sekarat cukup cepat. Perusahaan ini adalah yang kami dan ayahmu. Bangun bersama dengan kerja keras. Aku tidak akan pernah membiarkan kerja keras kita hancur di tanganmu. Tepat sekali. Siapa bilang grup Su tidak bisa beroperasi lagi? Tuan Long dari perkumpulan Feng Yun. Semua pembayaran jatuh tempo kepada Su Group sudah saya tagih semua. Sudah masuk rekening. Benar-benar masuk. Ada lebih dari 3 miliar. Kau berani melawan keluarga Luku. Keluarga Lu. Bukan apa-apa di hadapan bos saya. Semuanya sudah kubilang akan kuselesaikan. Pasti akan kuselesaikan. Lalu kenapa kalau kau punya uang, kau tidak punya bahan baku, kau tetap akan hancur? Tolong percayalah padaku, aku pasti bisa mendapatkan bahan baku. Su Wanqing, jangan keras kepala begitu. Kau sudah menyinggung keluarga Lu, kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Apa kau harus menyeret kami untuk mati bersamamu? Hanya dengan menggerakkan bibirmu, kau ingin kami percaya padamu. Kenapa harus kami? Semua pemasok harus melihat wajah Tuan Lu. Kalau Tuan Lu tidak mengangguk siapa yang berani menjual kepada kita tanpa bahan baku, perusahaan tidak akan bertahan beberapa hari. Serahkan obat suci itu segera untuk menyelamatkan perusahaan. Serahkan obat suci itu. Serahkan obat suci itu. Jangan khawatir semuanya. Nona Su sudah bertemu Presiden Kamar Dagang Negara Utara. Dia berjanji akan bekerja sama dengan Su Group. Jangan bicara omong kosong, aku bahkan belum bertemu presidennya. Tenang saja. Presiden Kamar Dagang Negara Utara sudah bekerja sama denganku. Mana mungkin dia mau menemuimu? Baiklah, jika dalam 10 menit tidak terselesaikan, maka serahkan obat suci itu dan menikah ke keluarga Lu. Baik. Tapi jika Nona Su menyelesaikannya, maka kau harus menyerahkan semua sahammu dan pergi bersama pria bernama Lu itu. Setuju. Setuju, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau akan pergi. Ling Tian, kau memang punya kemampuan. Tapi kau terlalu bodoh. Presiden Negara Utara adalah temanku. Bahkan jika ku beri kau 10 hari, dia tidak mungkin datang membantumu.
Pantas saja Presiden tidak mau menemuiku. Ternyata dia bersama Lu Guanhai. Kita sudah tamat sekarang. Presiden Kamar Dagang Farmasi Negara Utara sudah tiba. Ketua Kamar Dagang Wilayah Utara, dia benar-benar ada di sini. Kenapa kalian panik? Ketua Zhao datang untuk menemui Tuan Lu. Benar. Su Wangqing pikir dia siapa? Bagaimana mungkin Ketua Zhao jauh-jauh datang hanya untuk membantunya? Dia pasti datang untuk Tuan Lu. Ketua Zhao, bagaimana Anda tahu saya di sini? Tepat sekali wanita ini bilang, Anda akan membantunya. Kenapa Anda tidak melakukannya di depan semua orang dan hancurkan khayalannya Su Wangqing? Ketua Zhao sudah ada di sini. Kenapa Anda tidak meminta bantuannya? Atau tadi Anda cuma menggertak saja? Ketua Zhao datang karena menghormati Tuan Lu. Apa hubungannya denganmu? Kalian berpura-pura. Beraninya kau mencoba menempel pada Ketua Zhao, kau benar-benar terlalu percaya diri. Serahkan obat suci itu. Tawaran saya masih berlaku hari ini. Tidak akan ada yang datang membantumu. Siapa bilang tidak ada yang akan membantunya? Ketua Zhao, Anda. Tuan Lu, saya tidak datang untuk menemui Anda. Saya datang hari ini untuk menandatangani perjanjian dengan Nona Su. Kamar Dagang Medis Wilayah Utara kami akan sepenuhnya mendukung Grup Su. Mulai sekarang, Pasar Wilayah Utara juga akan membuka pintunya untuk Grup Su. Dan kami akan menginvestasikan 30 miliar ke Grup Su. Mulai hari ini, Untuk melindungi investasi Kamar Dagang Wilayah Utara. Grup Su akan menjadi perusahaan prioritas yang dilindungi di Donghai. Ketua Zhao, apa yang Anda lakukan? Kita sudah sepakat. Kamar Dagang Wilayah Utara saya bisa bekerja sama dengan siapapun yang kami inginkan. Apa saya perlu izin Anda? Nona Su, semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan Lu, terima kasih atas perhatian Anda. Tapi krisis di Grup Su sudah terselesaikan. Anda bisa pergi sekarang. Gubernur ada di sini. Tidak pantas, biarkan mereka pergi dulu. Pergi sejauh mungkin. Jangan sampai saya melihatmu lagi. Jangan terburu-buru pergi. Serahkan saham Grup Su dulu. Jangan terburu-buru pergi. Serahkan dulu saham keluarga Su. Keponakan, apa maksudmu? Apa kau benar-benar akan mendorong kami ke jalan buntu? Jika aku kalah tadi, apa kau akan melepaskanku? Apa yang kami lakukan hari ini, semata-mata demi kebaikanmu sendiri, demi kebaikan keluarga Su kau. Kenapa kau tidak mengerti niat baik kami? Ya, keponakan kita semua keluarga, jangan terlalu serius, mari kita lupakan saja ini ya. Keluarga. Saat kalian membantu keluarga Lu, apa kalian menganggap kami keluarga? Saat kalian memaksaku menyerahkan obat suci dan menikah dengan keluarga Lu, kenapa saat itu kalian tidak menyebut keluarga? Untuk perkembangan masa depan keluarga Su kita butuh talenta. Bukan sekumpulan anjing pengkhianat. Kalian tidak bisa berbagi kesulitan, tapi kalian ingin berbagi keuntungan. Kalian semua benar-benar menjijikan. Cepat tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini, dan enyahlah dari sini. Pak Tua Su, aku adalah saudara yang membangun kerajaan ini bersamamu. Aku sudah berkontribusi pada keluarga Su. Apa kau hanya akan melihatku dibuli oleh putrimu dan seorang pengawal rendahan? Aku sudah tua dan tidak berguna. Aku juga akan menarik diri dari keluarga Su, kalian semua pergi bersama. Aku tidak mau tanda tangan. Tidak ada yang bisa memaksaku, gubernur ada di sini. Mari kita lihat. Apa yang berani kau lakukan padaku? Kami juga tidak akan tanda tangan. Jalan kau tidak tahu diri ya? Gubernur, mereka berani melakukan kekerasan di depanmu. Mereka tidak punya rasa hormat sama sekali padamu. Keluarga Su sekarang perusahaan yang dilindungi dan penting di Donghai. Jika Presiden Su menganggapmu bermasalah, maka kau memang bermasalah. Gubernur. Aku sudah ingin memukulmu dasar kakek tua cerewet jika kau tidak tanda tangan hari ini. Kau tidak akan keluar dari pintu ini. Kau mau tanda tangan atau tidak? Aku akan tanda tangan, oke. Cukup pergi dari sini. Su Wangqing, Tuan Lu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian semua tidak akan berakhir baik. Mereka semua paman-pamanku. Dulu bersama ayah mereka melewati kesulitan untuk membangun Su Group. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Orang bisa berubah. Kamu menghargai kesetiaan. Tapi mereka lebih menghargai kepentingan. Mereka bisa, saat mereka tidak punya apa-apa, berbagi kesulitan denganmu. Tapi mereka tidak akan pernah, saat mereka punya kekayaan dan kemuliaan, berkorban apapun untukmu. Tepat sekali.
Manfaatkan kesempatan ini untuk menendang mereka keluar. Tidak ada lagi yang akan menghalangimu. Kamu bisa bebas melakukan apa yang kamu mau. Di masa depan aku pasti akan membuat Sugrup lebih baik. Presiden Zhao, terima kasih sudah membantuku hari ini. Aku akan mengingatnya seumur hidup. Nona Su, kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kalau begitu selanjutnya bekerja keraslah dan hasilkan uang untukku. Aku menginvestasikan 30 miliar padamu. Apa kau benar-benar akan membantuku? Apa aku jauh terlihat seperti bercanda selain investasi? Aku juga akan menggunakan semua sumber daya Kamar Dagang Utara untuk membantumu membuka pasar internasional Gubernur Wang. Kamu juga harus melindungi Sugrup dengan baik. Tentu saja di masa depan aku sendiri yang akan mengawasi Sugrup dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuh Sugrup. Nona Su, apakah kamu puas dengan ini? Puas. Asalkan kamu puas ngomong-ngomong. Sugrupmu, agen umum masa depan di utara harus diberikan padaku. Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Aku akan kembali dan segera mengaturnya investasi modalnya. Tentu saja, Presiden Zhao. Aku akan mengantarmu. Ayo pergi. Baiklah, Nona Su tidak perlu mengantarku. Aku pasti akan mentransfer uangnya sesegera mungkin. Selanjutnya kamu bisa menunjukkan kemampuanmu. Apa yang kamu lakukan? Ikut aku. Katakan padaku jika kau yang melakukannya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau bilang kau pernah bertemu Presiden Zhao sebelumnya dan memintanya untuk membantu grup Su. Kalau tidak, kenapa dia datang hari ini? Katakan yang sebenarnya. Sebenarnya, siapa kau ini? Sebenarnya Tuan Long yang mengenal Presiden Zhao dan Tuan Long yang meyakinkannya untuk mendukung grup Su. Aku hanya meminjam bantuan Tuan Long. Benarkah? Tentu saja benar, aku hanyalah pengawal rendahan. Benar. Jika kau bisa membuat Presiden Zhao berinvestasi 30 miliar di grup Su, kau tidak akan menjadi pengawalku. Tepat sekali. Aku tidak punya keahlian dalam perang bisnis, tapi aku bisa bertarung dan punya beberapa koneksi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kalau begitu, apakah kau bersedia menjadi pengawalku seumur hidup? Hah? Maksudku, apakah kau bersedia melindungiku selamanya? Selama kau membutuhkanku, aku akan selalu ada di sini. Baiklah, masih banyak yang harus dilakukan. Teruslah berusaha, aku percaya padamu kau pasti bisa membuat grup Su semakin berjaya. Tuan Muda Presiden Zhao mengadakan konferensi pers untuk menyatakan dukungan penuh pada grup Su. Para pemasok grup Su, semuanya sudah kembali, harga saham juga pulih. Terlebih lagi beberapa perusahaan farmasi asing sedang mencari kerjasama. Bajingan kecil Zhao Gao itu setuju untuk bekerja sama denganku, tapi di saat kritis, dia mengkhianatiku. Sialan orang utara itu tidak punya integritas. Grup Su tidak hanya tidak runtuh, mereka sekarang berkembang pesat. Jika obat suci itu diproduksi secara massal, maka kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Haruskah kita bertindak? Di sisi Su Wangqing ada pengawal itu, dan sekarang dia dilindungi oleh gubernur. Tidak mudah untuk menyerang. Sudah waktunya menggunakan kartu truf. Aku akan menanganinya sendiri. Aku ingin menjatuhkan mereka tepat saat mereka mengira mereka telah berhasil. Akhirnya selesai. Apa ini? Kamu sudah bekerja terus-menerus selama 7 jam, bahkan tidak sempat makan siang. Aku siapkan ini untukmu, makanlah. Rasanya tidak enak. Pasti sudah dipanaskan berkali-kali. Tidak, ini sangat enak. Apapun yang kamu siapkan adalah yang terbaik. Aku tahu pekerjaan itu penting, tapi kamu harus menjaga kesehatanmu. Sayang sekali aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kalau tidak, aku bisa membantumu. Selama kamu di sisiku, aku sama sekali tidak lelah. Kemana perginya gadis Luo Sui itu? Dia tidak pernah ada saat dibutuhkan. Aku akan mencarinya. Lupakan saja, mungkin tugas yang kuberikan padanya belum selesai. Beberapa hari terakhir ini, Su Group seperti terlahir kembali. Kita semua punya banyak pekerjaan. Jangan mencarinya, aku akan pergi sendiri. Aku ikut denganmu. Ya. Lupa membawa dokumen. Tunggu di sini, aku akan mengambilnya. Kamu ingin mencuri obat suci itu?
Kamu adalah sahabat terbaik Presiden Su. Kenapa kamu mengkhianatinya? Lu Guanhai menculik ayahku. Dia mengancamku untuk mendapatkan formula obat suci itu sebagai ganti nyawanya, tapi aku tidak mengambilnya. Karena aku tahu obat suci itu adalah hasil kerja keras seumur hidup Wan King. Lu Guanhai memukulmu. Kamu tidak mengecewakan Presiden Su karena telah mempercayaimu. Kemana mereka membawa ayahmu, bawa aku ke sana. Tidak, meskipun aku tahu kamu bisa berkelahi, tapi kali ini Lu Guanhai sendiri. Dia bukan orang seperti Ming Dao. Tidak bisa dibandingkan. Ini urusanku. Aku tidak bisa membahayakanmu. Aku harus memanggil polisi. Tidak peduli seberapa sombong Lu Guanhai. Dia harus menghormati pihak berwenang. Tidak perlu repot-repot. Lagi pula, bahkan jika pihak berwenang ikut campur dengan kekuasaan Lu Guanhai, mereka mungkin tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Ini. Ayo, pergi. Menyingkirkan Lu Guanhai. Sebenarnya cukup sederhana. Kau mungkin tidak menyadari betapa menakutkannya keluarga Lu. Mereka tidak hanya mendominasi dunia medis di Daxia, mereka yang berkuasa dan kekuatan mereka sendiri berada di puncak piramida, puncak absolut. Dan lagi. Lu Guanhai sendiri adalah ahli top pengawal pribadinya, dikenal sebagai Valkyrie wanita nomor 1, Daxia. Selain itu, keluarga Lu memiliki banyak ahli. Sembarang satu di antaranya adalah petarung tingkat warlord. Tapi itu bukan yang terburuk. Kepala pelayan keluarga Lu, Lu Wei dikatakan telah mencapai alam dewa perang. Dan kepala keluarga Lu Tianyue. Kekuatannya tak terduga. Dikatakan bahwa di seluruh Daxia, mereka yang bisa menandinginya. Jumlahnya kurang dari 5. Begitu saja. Apa kau tidak tahu seberapa kuat ahli alam dewa perang itu? Biar ku jelaskan begini. 20 warlord bintang 9 digabungkan tidak sebanding dengan dewa perang bintang 1 dalam pertarungan. Memprovokasi keluarga Lu sama saja mencari mati. Kalau begitu kau yang menyetir, aku akan istirahat mengumpulkan tenaga, lalu membunuh Lu Guanhai. Dia hanya seorang pengawal, tapi sangat peduli pada Direktur Su, dan dia sudah membantu Wan King menyelesaikan begitu banyak masalah. Dia pasti punya ahli yang mendukungnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Pasti begitu. Baiklah. Aku akan menelepon dulu. Nona Su Sekretaris Luo meminta bantuanku. Silakan saja, aku bisa menangani ini sendiri di sini. Aku akan mengirimkan dokumennya padamu. Hati-hati di jalan. Jika kau menghadapi bahaya, segera hubungi aku. Jangan khawatir. Aku bersama orang-orang dari kantor gubernur, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan segera kembali setelah menangani ini. Ya, kalian semua datang ke sini untuk mengantarkan obat suci itu kepadaku. Tuan Lu, ayahku sudah tua. Tolong biarkan dia pergi. Kau adalah seorang pria yang bermartabat. Bagaimana bisa kau berlutut pada seekor anjing? Apa dia pantas? Melihat seluruh Great Xia, tidak ada seorang pun yang pernah berani mengutukku di depan mukaku. Aku belum pernah melihat orang seangkuh dirimu. Nah, kau sudah melihatnya hari ini. Terakhir kali aku membiarkannya, karena aku ingin bersikap sopan untuk mendapatkan obat suci itu. Kau sudah kelewatan. Kau memang bisa bertarung, tapi mereka semua adalah Panglima Perang Bintang 9, ditambah Ahong, Dewa Perang setengah langkah. Kau bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Panglima Perang Bintang 9 ini bisa menyapu bersih pasukan. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Namun, demi kau membawa obat suci kepadaku hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan obat suci itu, lalu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Kau salah paham. Aku datang hari ini bukan untuk memberimu obat suci itu, tapi untuk menyelamatkan orang itu. Ling Tian, apakah bala bantuan sudah tiba? Bala bantuan apa? Berhentilah bercanda master di belakangmu yang mendukungmu. Aku tidak punya siapa-siapa di belakangku. Kau berani datang tanpa dukungan master. Bukankah ini cari mati? Hahaha, kau sangat sombong. Aku selalu mengira kau punya master yang mendukungmu. Ternyata kau hanyalah orang bodoh yang nekat. Tidak takut mati, serang. Siapa bilang tidak ada master? Akulah master itu. Keluarga Lu bukan apa-apa, cuma sekelompok pecundang. Apa kau bertekad menyinggung keluarga Lu? Kau benar-benar tidak ingin hidup di dunia ini lagi, begitukah? Dengan sedikit kemampuan remehmu, berani-beraninya kau mengancamku. Tapi bicara soal jalan keluar, aku justru meninggalkan satu untukmu. Kau meninggalkan jalan keluar untukku, coba katakan.
Kau bersekongkol merebut obat suci. Itu satu hal. Tapi kau malah berani mengincar wanitaku, entah pembunuhan atau ancaman. Aku terlalu malas meladenimu. Tapi hari ini kau bahkan lebih kurang ajar berani-beraninya menculik keluarga orang terdekatku. Kalau kau ingin pergi hidup-hidup hari ini, serahkan saja 5 miliar sebagai permintaan maaf. Hahaha, ini lelucon terbesar yang pernah ku dengar seumur hidupku, bocah kau. Yang pertama berani memakiku di depanku, dan yang pertama berani mengancamku. Aku sangat menyukaimu. Siapapun yang memenggalnya akan kuberi hadiah 100 juta. Ada harta di balik bahaya. Bunuh dia, maka kekayaan dan kemuliaan akan jadi milikmu. Jangan khawatirkan aku lari, kau bukan tandingan mereka. Justru merekalah yang harus lari. Hati-hati, dia memakai senjata tersembunyi serang. Senjata tersembunyi tidak perlu. Semua orang tahu, pengawal pribadi saya berada di alam dewa perang setengah langkah. Tapi tidak ada yang tahu, dia adalah generasi ini pakar teratas dari sekte Tang. Sekte Tang dikenal memiliki senjata tersembunyi dan racun terbaik di dunia, membunuh tanpa menumpahkan darah. Bahkan faksi-faksi teratas harus menjaga jarak. Senjata tersembunyinya bisa menghancurkan gunung, keterampilan, racunnya mengejutkan dunia. Ahong telah menguasai jarum bunga pir deras, hutan Tang, kemarahan Buddha, dan pembunuhan dewa 5 racun. Tubuhnya dipenuhi mekanisme tersembunyi. Setiap langkah adalah racun mematikan. Kau memang petarung yang bagus, tapi kau akan mati mengenaskan sebentar lagi. Hati-hati, Ling Tian. Sial, puluhan senjata tersembunyi menyerang sekaligus. Bagaimana kau bisa menahannya? Iya. Jangan mendekat kalau tidak. Mampus kau. Tidak. Pisau ini ditempa dari besi hitam, memotong besi seperti lumpur, dan membelah emas dan giok. Bagaimana ini mungkin? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Lu. Beraninya kau memukulku. Tuan muda tertua keluarga Lu, yang hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama ayahmu. Aku sudah muak denganmu sejak lama, aku benci caramu berlagak sok kuat. Mari kita lihat apakah kamu bisa terus berpura-pura sekarang. Ling Tian, beraninya kamu memukulku, aku akan menghancurkan tulangmu sampai jadi debu. Dan membunuh seluruh keluargamu. Oh, menghancurkan tulangku sampai jadi debu. Ya, aku memukulmu. Jadi kenapa? Coba saja hancurkan aku. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan sehelai rambut pun. Aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Aku akan mengukir dendam ini di hatiku. Lain kali aku akan membalasmu 100 kali lipat. Lain kali jika kamu tidak bisa membayar 5 miliar hari ini, kamu tidak perlu lagi menyimpan dendam. Kamu berani membunuhku, keluarga Lu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Membunuhmu itu mudah. Kenapa aku tidak berani? Ada banyak hal yang berani kulakukan. Ipingsakan kamu makut. Jika kamu tidak mau membayar untuk meminta maaf, maka aku akan menyingkirkanmu saja. Tapi mari kita bermain game dulu agar kamu tidak mati dengan membosankan. Tuan Ling, terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Tidak perlu berterima kasih. Kemarilah bantu. Ini Tuan Ling, tolong berbelas kasihan. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Lu pasti tidak akan tinggal diam. Kita juga akan menderita. Dia akan membunuhmu, dan kamu memohon untuknya. Kenapa kamu begitu pengecut? Aku akan membantumu, tapi biarkan aku membantu ayahku dulu. Hentikan, ayahku adalah Lu Tianyue. Dia sang sahabat kuasa di Daxia. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, dia akan mencincangmu sampai hancur dan mencabik-cabikmu. Lu Tianyue, ya aku ayahnya. Ling Tian, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu tuan muda hebat dari keluarga Lu? Bukankah kamu seharusnya jagoan? Aku akan mengambil beberapa fotomu dan mengunggahnya agar lebih banyak orang bisa mengenalmu. Ling Tian, jika kamu berani melakukan ini, ayahku benar-benar akan membunuh seluruh keluargamu. Baiklah, aku menyerah. Aku akan membayar. Seharusnya semuanya baik-baik saja jika kamu mengatakannya lebih awal.
Paman Wei, akhirnya kau datang. Tolong aku. Itu Lu Wei Lingtian. Mungkin kita harus lari. Meskipun dia hanya Dewa Perang Bintang 1, semua orang tadi digabungkan. Bukan tandingannya di seluruh Great Xia. Dia peringkat, aku takut kau. Aku datang ke sini atas perintah Tuan Muda, bepergian sepanjang malam. Aku tidak menyangka masih terlambat satu langkah. Membiarkan Tuan Muda menderita penghinaan seperti itu. Aku pantas mati 10.000 kali atas kegagalanku. Hei, siapa di antara kalian yang akan memberiku 5 miliar itu? Memberi apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancamku. Mencoba mangkir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berutang padaku. Bajingan kecil, kau sudah diambang kematian tapi masih saja sombong. Paman Wei bunuh bajingan ini, cincang dia sampai mati, aku ingin dia mati. Baik bocah, kau memang punya beberapa keahlian, tapi kau ternyata cukup bodoh, berani bertindak sembrono di depan Tuan Muda. Keluarga Luku, riwayatmu tamat hari ini. Hei, kau pasti salah paham, tuanmu itu anjing gila. Kelakuannya lebih parah dari hewan. Aku memukulinya untuk membebaskan orang-orang dari kejahatan. Sombong. Paman Wei, jangan menahan diri bunuh dia. Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku, tapi sepertinya dia bahkan belum mencoba. Kekuatan orang ini menakutkan. Kau berutang padaku dan masih berani menyerang. Dasar bodoh, kau masih memikirkan uang sekarang. Nanti kalau Paman Wei membunuhmu, aku akan membakarkan uang 5 miliar untukmu. 5 miliar kan aku akan bayar. Tidak, Paman Wei, apa kau gila? Aku menyuruhmu membunuhnya, bukan memberinya uang. Ampun, aku akan bayar, aku akan bayar. Sudah terlambat untuk membayar sekarang. Aku paling benci orang yang tidak membayar utangnya. Lingtian, apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Lu. Adik kecil, aku akan memberimu uangnya sekarang. Tolong lepaskan tuan mudaku. 5 miliar itu sebelum kau menunggak sekarang. 6 miliar. Bagaimana bisa naik secepat ini? Kau masih menginginkan lebih banyak uang saat seperti ini, cukup. Lingtian, kau mematahkan kakiku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Paman Wei, tunggu apa lagi, cepat bunuh dia. Terlalu banyak omong kosong. Lingtian, aku akan membunuhmu. Baiklah, 6 miliar kalau begitu. Bawa dia dan pergi dari sini. Ketika kau melihat kami di masa depan, ingatlah untuk mengambil jalan memutar. Kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Di Great Xia yang luas ini. Tidak ada yang pernah berani melawan keluarga lu bocah. Kau mencari mati. Keluarga Lumu tidak pantas menjadi musuhku. Kembali dan beritahu keluarga Lumu. Jika kau melawanku lagi, kau hanya akan menemukan kematian. Berkatmu hari ini. Urusanmu adalah urusan Presiden Su. Jika dia tahu, dia pasti akan membiarkanku membantumu. Apa kau menyukai Wan King? Jangan bicara omong kosong. Aku pengawalnya. Itu tugasku. Baiklah, cepat urus ayahmu. Aku juga harus kembali. Kenapa tidak tinggal saja? Sudah sangat larut, perjalanan pulang masih jauh. Kenapa tidak berangkat besok saja? Tidak sejauh itu Nona Su masih membutuhkanku. Ayahmu hari ini ketakutan, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Aku pergi dulu. Kamu tidak bilang, tapi di hatimu hanya ada Wan King. Tuan, apa yang terjadi? Pengawal Su Wangking yang melakukannya. Dia mematahkan kaki Tuan Muda. Apa? Guan Hai membawa begitu banyak ahli bersamanya. Hanya seorang pengawal, bagaimana dia melakukannya? Anak itu sangat kuat. Ketika aku melawannya, aku bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Kamu sudah memasuki alam dewa perang dan kamu masih bukan tandingannya. Aku tidak becus. Aku gagal melindungi Tuan Muda. Mohon hukum aku, Tuan Ayah. Lingtian menghancurkan kakiku. Ayah harus membalaskan dendamku, bunuh dia, dan bakar dia sampai jadi abu. Sudah berapa tahun tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Lu. Lingtian, Su Wangking, dan grup Su beraninya kalian melukai anakku, aku akan membuat kalian membayar dengan darah kalian. Kamu baik-baik saja? Kamu terluka? Luo Xue sudah memberitahumu semuanya?
Kenapa kamu begitu impulsif? Menyelamatkan seseorang itu penting, tapi kamu tidak perlu sampai mematahkan kaki Lu Guanhai. Apa kamu tahu betapa menakutkannya keluarga Lu? Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa? Kamu tidak menungguku semalaman, kan? Begitu peduli padaku. Apa kamu sudah jatuh cinta padaku? Tidak, aku tidak. Ini hanya perhatian biasa. Untuk seorang karyawan lagi pula, kamu harus melindungiku seumur hidup. Kamu akan mengompol jika berbohong. Baiklah. Antaraku ke perusahaan masih banyak yang harus dilakukan hari ini. One King, gawat keluarga Lu membuat semua bank, membekukan semua dana kita, termasuk investasi dari Kamar Dagang Utara. Apa-apaan ini? Ini adalah momen krusial untuk kebangkitan Grup Su. Setelah dana dibekukan, Grup Su benar-benar tamat. Keluarga Lu juga mengeluarkan perintah pembunuhan dunia bawah, menawarkan hadiah 100 juta untuk kepala Ling Tian. Oh. Setelah perintah pembunuhan dunia bawah keluar, semua ahli di dunia akan datang untuk nyawamu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Keluarga Lu benar-benar ingin mengambil nyawamu. Semua ahli di dunia datang untuk membunuhku? Kalau begitu mereka harus antre. Mereka bahkan mungkin akan berkelahi satu sama lain dulu. Kamu masih bisa tertawa? Apa kamu tahu tuh betapa berbahayanya situasimu sekarang? Tuan Lu. Su Wanking, kamu menyuruh orang mematahkan kaki putraku dan memprovokasi keluarga Luku. Kamu punya nyali besar. Tuan Lu, maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya bersedia membayar ganti rugi 2 miliar. Hanya 2 miliar. Bisakah itu mengembalikan kaki putraku? Jangan bicara lagi, serahkan obat suci itu dan suruh Ling Tian datang ke keluarga Lu dan meminta maaf dengan nyawanya. Jika kau tidak menurut, aku akan meratakan Grup Su terlebih dahulu dan menghabisi seluruh keluargamu. Tuan Lu, mari kita bicarakan ini baik-baik. Pak tua aku yang mematahkan kaki putramu. Hadapi aku jika kau punya masalah mengintimidasi seorang gadis kecil di sini. Pria macam apa kau ini? Kau Ling Tian, kau punya nyali, berani-beraninya kau berbicara padaku. Kenapa aku tidak berani putramu lah yang terus-menerus memprovokasiku? Aku hanya mematahkan kakinya. Aku sudah berbelas kasih tidak mengambil nyawanya. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Seorang ayah yang tidak bisa mendisiplinkan putranya, aku mendisiplinkannya untukmu. Dan kau bahkan tidak tahu berterima kasih. Kurang ajar, aku beri kau 1 jam untuk membawa obat suci itu dan meminta maaf padaku jika tidak. Jika tidak, apa yang bisa kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu, jika kau berani menargetkan obat suci itu dan Nona Su lagi, aku akan membuat keluarga Lu menghilang sepenuhnya. Lu Tianyue benar-benar murka. Dia benar-benar akan membunuhmu. Tidak, kau harus pergi sekarang. Aku masih punya beberapa dana yang tidak dibekukan. Ambillah dan pergilah sejauh mungkin. Sembunyikan identitasmu. Kau sama sekali tidak boleh. Biarkan siapapun menemukan siapa dirimu. Wan King benar, kau harus bersembunyi untuk saat ini. Dan kembali saat keadaan tenang. Jika aku pergi, kalianlah yang akan menderita. Jangan khawatir, aku bisa mengatasi keluarga Lu yang rendahan ini. Tuan, tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Aku ingin kau mencairkan sekarang semua aset Grup Su. Selain itu, bekukan semua aset keluarga Lu. Ling Tian, sampah itu masih berani sombong di ambang kematian. Ayah kita tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Saya perlahan. Membuatnya berharap dia mati. Anak itu hanya membuat keluarga Luku memiliki kekuatan yang luar biasa dan fondasi yang kuat. Seorang pengawal rendahan mencoba melawan keluarga Luku, sama seperti semut mencoba menggoyahkan pohon. Konyol, karena mereka menolak tawaran baikku, maka aku akan menghancurkan Grup Su terlebih dahulu dan membantai mereka satu persatu. Tuan, kabar buruk aset kita. Semuanya telah dibekukan. Apa? Membekukan aset keluarga Lu ini bencana besar. Siapa yang begitu berani? Tuan, itu Komandan Long. Dia langsung memerintahkan pembekuan itu. Komandan Long, kenapa dia menargetkan keluarga Lu? Saya dengar, ini karena kecurigaan bahwa kita berkolusi dengan Kerajaan Utara. Jadi mereka ingin membekukan semua aset kita dulu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekarang semua dana kita, termasuk rekening di luar negeri, semuanya sudah dibekukan. Kita tidak bisa menggunakan sepeser pun. Properti di berbagai tempat juga sedang disita sekarang. Apa Komandan Long sudah gila beraninya dia menyerang keluarga Lu? Kita harus meminta penjelasan darinya. Komandan Long mengendalikan 1 juta pasukan perbatasan. Dia berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Bahkan raja pun harus menghormatinya. Bagaimana mungkin dia memberi muka kepada keluarga Lu? Kenapa Komandan Long tiba-tiba menyerang? Mungkinkah ini perbuatan Ling Tian?
Paman Wei, apa kau juga sudah gila? Dia hanya seorang pengawal kecil, bagaimana mungkin dia bisa membuat Komandan Long bekerja untuknya? Sekarang kita dibatasi di mana-mana rencana awal untuk menghancurkan keluarga Su. Tidak akan berhasil untuk saat ini, kita hanya bisa menggunakan kekuatan. Undang Tuan Tangci dan Tuan Gu kemari, bersiaplah untuk menyerang Bai. Ling Tian, kau harus mendengarkanku. Selagi masih ada waktu, cepatlah pergi. Oh, tidak apa-apa. Kau urus saja urusanmu. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana mungkin aku bisa begitu? Ini karena aku. Kau jadi mendapat masalah sebesar ini. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikanmu. Meskipun aku tidak ingin kau pergi. Akal sehat memberitahuku kau harus pergi. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak dibekukan lagi. Semua aset Su tidak dibekukan lagi. Benar-benar tidak dibekukan lagi. Apa yang terjadi? Apa keluarga Lu melepaskan kita? Apa engkau yang melakukan ini? Aku tidak punya kemampuan seperti itu, tapi dengan aku di sini semuanya pasti akan baik-baik saja. Seperti yang ku bilang sebelumnya. Kau lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Buat grup Su jadi lebih baik. Serahkan sisanya padaku. Aku pasti akan membuat grup Su jauh lebih baik. Ada apa? Halo! Nona Su, keluarga Lu sudah menerobos masuk departemen keamanan, tidak bisa menahan mereka. Oh tidak, keluarga Lu datang untuk meminta pertanggungjawaban kita. Anda harus pergi. Cepat sembunyi, hindari mereka untuk sementara. Hanya sekumpulan orang tidak penting. Mereka tidak pantas membuatku bersembunyi. Kalian tunggu di sini. Aku akan turun dan menghadapi mereka. Sekarang kita harus bagaimana? Keluarga Lu pasti datang dengan persiapan. Aku khawatir Ling Tian bukan tandingan mereka. Ayahku memang mengenal beberapa orang penting saat ini, hanya meminta mereka menengahi yang bisa menyelamatkan Ling Tian. Di saat seperti ini, Nona Su, Anda sebaiknya mengurus diri sendiri dulu. Siapa kalian? Nona Su, kepala keluarga Lu, mengundang Anda untuk berbicara. Bawa dia pergi. Hanya dengan trik murahan ini, kalian berani membuat masalah di Su Corporation Enya. E-nya, cepat E-nya. Hahaha, Tuan Ling, Anda benar-benar seorang ahli dengan mudah menghadapi puluhan orang. Anda lebih hebat dari Ip Man. Cepat. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Cepat selamatkan Wan King. Jika mereka berani menyentuhnya, aku akan membuat seluruh keluarga Lu membayar dengan nyawa mereka. Kepala keluarga mengumpulkan begitu banyak petarung terampil kali ini. Kudengar itu hanya untuk menangani seorang pengawal kecil. Bukankah ini berlebihan? Kudengar pengawal itu petarung yang sangat hebat, bukan orang biasa. Hanya orang tak penting, lihat saja nanti langsung habisi dia. Kau. Keluarga Lu kami memberimu kesempatan untuk tunduk, kau sendiri yang menolaknya. Sekarang kau berakhir seperti ini, kau tidak bisa menyalahkan orang lain.
Anjingmu itu mematahkan kedua kakiku. Dendam darah yang mendalam ini, aku harus membuatmu membayar dengan darah. Saat anjingmu itu datang, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu perlahan, membuatmu berharap mati, menyesali telah menyinggungku siang dan malam. Kirim foto penampilanmu pada LinkedIn, dia sangat peduli padamu, dia pasti akan datang. Aku akan memberimu obat suci, kau juga bisa membunuhku, tolong lepaskan Ling Tian. Kau sudah tertangkap olehku. Kau tidak punya hak untuk menawar denganku. Ling Tian melukai putraku, dia harus mati. Aku sudah di sini, tidak perlu kirim foto. Keluarlah, semuanya berhenti bersembunyi. Tang Chi dan Gu Yue, kau berani datang ke sini sendirian, nyali juga kau, nak. Ling Tian, dasar bodoh, kau tahu ini jebakan. Kenapa kau masih datang lari? Cepat. Lari, kami sudah memasang jebakan yang tak bisa kau lolos di sini. Karena kau sudah di sini, jangan harap bisa pergi. Ada apa ini? Mana semua orang? Mungkin mereka tidak melihat sinyalnya. Aku akan pergi melihatnya. Jangan buang-buang waktumu. Orang-orang di luar sudah kubereskan semua. Lepaskan dia sekarang juga, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Mengampuni nyawa kami. Ling Tian, kau masih belum mengerti situasinya. Apa kau benar-benar berpikir setelah mengurus beberapa anak buah rendahan di luar sana? Kau jadi tak terkalahkan. Yang akan mati hari ini adalah kau. Hari ini, Tang Qi, sesepuh sekte, Tang dan Gu Yue dari keluarga bela diri kuno ada di sini. Paling-paling kau baru saja masuk ke alam Dewa Perang. Sementara mereka berdua adalah Dewa Perang Bintang 7. Kekuatan mereka berada di peringkat 10 besar Great Xia menghadapimu. Seperti menghancurkan semut. Kau pikir kau bisa menyelamatkan Su Wan King. Sejak kau melangkah masuk ke sini, kau sudah tidak bisa melarikan diri bahkan jika kau punya sayap. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Lepaskan dia sekarang juga. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Kalau tidak, aku akan membantai Lu Guanhai duluan. Ling Tian, ini adalah keluarga Lu dengan Tuan Tang dan Tuan Gu yang memimpin, bukan giliranmu untuk berulah di sini. Dasar bajingan. Omong kosong tak tahu malu. Kau benar-benar berani mengancamku di depan wajahku. Aku benar-benar ingin melihat. Bagaimana kau bisa membunuh anakku di depan begitu banyak ahli dari pihak kami? Hahaha, aku juga ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Ayo. Tuan muda anakku. Beraninya kau memutus garis keturunan keluarga Lu. Hari ini aku pasti akan membakar tulangmu menjadi abu dan membuatmu tak punya jasad utuh. Kenapa kau tidak masuk akal? Tadi kalian sendiri yang menyuruhku membunuhnya. Lepaskan mereka sekarang dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Putraku sudah mati, tidak ada hal lain yang penting. Aku ingin kalian berdua dikuburkan bersamanya, bunuh dia. Anak muda, apa kau membunuh muridku? Aku tidak mengenal muridmu tapi berani berbuat jahat dengan keluarga Lu. Dia memang pantas mati. Pergi ke neraka bodoh, tak tahu diri. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Satu gerakan. Bagaimana ini mungkin dua dewa perang bintang 7, bahkan tidak bisa menahan satu gerakannya. Kau benar-benar ingin menyelamatkannya. Bukan, aku akan mengirimnya sekarang untuk dikuburkan bersama putraku. Tuan Lu, ini semua salahku. Aku akan memberimu obat suci. Dan grup Su nyawaku juga, tolong biarkan dia pergi. Bodoh, saat kau mati, semua itu akan jadi milikku. Bajingan kecil, tidak menyangka ini kan kekuatanku sudah menembus ke Dewa Perang Bintang 9 di seluruh Daxia. Kecuali pedang naga utara yang legendaris, tidak ada yang setanding denganku. Sekarang aku akan mengirim kalian berdua untuk dikuburkan bersama putraku. Apa yang kau tertawakan? Awalnya aku ingin menjadi orang biasa, tapi karena kau sangat ingin melihat pedang naga, aku akan mengabulkan keinginanmu.
Berulah hari ini bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkanmu, mati saja. Tidak mungkin, tidak. Aku sudah menjadi dewa perang bintang 9. Tidak ada seorang pun di Daxia yang bisa menyakitiku. Siapa sebenarnya kau? Pedang naga Daxia. Apa kau adalah pedang naga? 20 tahun yang lalu kau dan teman-temanmu menyerang sebuah konvoi. Apa kau ingat? Kau dari keluarga Ling. Tidak mungkin kami membunuh semua orang hari itu. Tidak mungkin ada yang selamat. Ibuku melindungiku dengan tubuhnya, peluru menembus tubuhnya, tapi tidak merenggut nyawaku. Jadi begitu, hahaha. Sepertinya surga ingin menghancurkan keluarga Luku, hahaha. Siapa teman-temanmu? Kenapa kau membunuh seluruh keluargaku? Mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Orang-orang itu bukan orang yang bisa kau lawan. Meskipun aku mati hari ini, kau tidak akan hidup lama. Mereka akan segera mengirimmu ke sana untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Kalian anggota keluarga Ling. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Tenang saja. Kau tidak akan menungguku. Mereka akan pergi mencarimu. Apa kau akan membalas dendam? Ya, Lalu apa kau akan pergi? aku berjanji akan melindungimu seumur hidup. Meskipun kau mengusirku, aku tidak akan pergi.